Ternyata cinta di masa tua itu bukan soal siapa yang memuji kita cantik lewat pesan singkat, tapi soal siapa yang tetap pulang dan memperbaiki atap rumah saat badai datang. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Suara dengkuran Mas Pras di samping telingaku adalah alarm paling konsisten yang aku miliki selama 20 tahun terakhir. Bunyinya tidak pernah berubah, stabil dan keras, persis seperti suara mesin diesel tua yang lupa dimatikan. Dulu waktu pengantin baru, suara ini sering membuatku tidak bisa tidur dan ingin menjepit hidungnya pakai jepitan jemuran. Tapi sekarang, di usia 45, suara ini malah jadi penanda bahwa suamiku masih hidup dan bernapas di sampingku. Romantis sekali, bukan? Yah, setidaknya itulah cara aku menghibur diri supaya tidak kesal pagi-pagi buta. Aku bangun perlahan, mencoba tidak membuat gerakan tiba-tiba karena pinggangku belakangan ini suka protes kalau diajak bergerak cepat. Rasanya seperti ada engsel pintu yang berkarat di dalam tulang belakangku. Beginilah nasib menjadi tua. Semangat masih seperti remaja umur 20-an, tapi badan sudah seperti mobil tua yang minta turun mesin. Aku merapikan selimut yang ditendang Mas Pras sembarangan. Laki-laki itu, mau umur berapapun, tidurnya tetap saja berantakan seperti anak kecil yang habis main bola seharian. Lantai keramik yang dingin menyapa telapak kakiku saat aku turun dari tempat tidur. Rumah masih gelap. Hanya ada bias cahaya lampu jalan yang masuk malu-malu lewat celah gorden. Jam dinding menunjukkan pukul 4:30 pagi. Ini adalah waktu di mana aku merasa menjadi penguasa tunggal di rumah ini. Tidak ada suara televisi, tidak ada suara teriakan tukang sayur, dan belum ada permintaan. "Bu, kaos kaki aku di mana?" Yang biasanya diteriakkan Mas Pras dengan nada panik seolah-olah kaos kakinya diculik alien. Dapur adalah kerajaanku, atau mungkin lebih tepatnya, penjaraku yang nyaman. Aku menyalakan kompor, menjerang air untuk mandi Mas Pras dan menyeduh teh. Rutinitas ini sudah mendarah daging. Tanganku bergerak sendiri mengambil 2 cangkir. 1 cangkir besar bermotif bunga untukku, dan 1 cangkir polos yang agak retak di bibirnya untuk Mas Pras. Dia tidak pernah mau ganti cangkir. Katanya teh rasanya beda kalau tidak diminum dari gelas itu. Padahal menurutku, rasa teh ya begitu-begitu saja. Mungkin itu cuma alasan supaya dia tidak perlu keluar uang beli gelas baru. Dasar bapak-bapak. Aroma teh melati mulai menguap, memenuhi dapur kecil ini. Dulu, kami selalu minum teh manis dengan gula batu yang banyak. Sekarang, jangan harap. Sejak dokter bilang gula darah Mas Pras mulai nakal, gula di rumah ini jadi barang langka yang harus dihemat. Jadi, pagi ini kami kembali ditemani 2 cangkir teh tawar hangat. Persis seperti obrolan kami beberapa tahun belakangan ini. Tidak ada yang salah, tidak ada yang pahit, tapi juga tidak ada manisnya. Lempeng saja. Aku membawa nampan ke meja makan. Mas Pras biasanya bangun 10 menit setelah mencium bau teh. Dan benar saja, terdengar suara langkah kaki berat menyeret sandal jepit mendekat ke arah dapur. Dia muncul dengan wajah bantal. Rambut yang mulai memutih di bagian samping berdiri tidak beraturan, dan kaos oblong putih yang sudah tipis saking seringnya dicuci. Dia duduk tanpa menyapaku, langsung meraih gelas tehnya dan menyeruputnya bunyi yang cukup keras. "Ah," katanya panjang setelah tegukan pertama. Itu adalah satu-satunya apresiasi yang aku dapatkan pagi ini. Tidak ada ucapan, "Selamat pagi sayang," atau "Terima kasih sudah bangun pagi-pagi buat bikin teh." Mungkin dia pikir teh itu menyeduh dirinya sendiri secara ajaib. Aku duduk di hadapannya, memandangi wajah laki-laki yang sudah separuh hidupnya bersamaku itu. Kerutan di dahinya makin dalam, tanda dia terlalu banyak mikir pekerjaan. Mas Pras adalah orang baik. Dia setia, dia tidak pernah main tangan, dan gajinya selalu utuh diserahkan padaku setiap bulan. Tapi entah kenapa, melihat dia duduk diam sambil menatap kosong ke arah dinding, aku merasa ada tembok kaca tebal yang memisahkan kami. Kami bicara, tapi tidak berbincang.
Dia mulai bicara soal genteng bocor di teras belakang yang belum sempat dia perbaiki karena pinggangnya encok minggu lalu. Lalu dia lanjut mengeluh soal iuran keamanan lingkungan yang naik lagi padahal pos rondanya sering kosong. Aku hanya mengangguk-angguk, sesekali menimpali dengan kata, iya, atau, nanti aku panggil tukang saja. Percakapan kami pagi ini tidak jauh beda dengan percakapan kemarin, dan kemungkinan besar akan sama dengan percakapan besok. Topiknya hanya seputar rumah, tagihan, anak-anak yang sudah merantau kuliah, atau keluhan badan yang pegal linu. Tidak ada lagi pertanyaan, kamu mimpi apa semalam? Atau, nanti mau pakai baju warna apa? Pertanyaan-pertanyaan itu sudah lama hilang, terkubur bersama tumpukan struk belanjaan dan tagihan listrik. Kadang aku ingin berteriak di depan mukanya, tanya apakah dia masih melihatku sebagai Sari, perempuan yang dulu dia kejar-kejar sampai rela hujan-hujanan di depan pagar kosan, atau dia cuma melihatku sebagai mesin pengurus rumah tangga yang kebetulan bernyawa. Tapi tentu saja, aku hanya diam. Mulutku terkunci rapat. Aku memilih menelan kembali kata-kata itu bersama pisang goreng hangat yang baru saja aku angkat dari wajan. Pisang goreng ini enak, manis dan renyah, tapi entah kenapa terasa seret di tenggorokan. Mas Pras selesai makan, lalu beranjak mandi. Aku menyiapkan seragam kerjanya di atas kasur. Kemeja batik warna coklat tua yang katanya bikin dia terlihat berwibawa. Padahal menurutku warna itu justru membuatnya terlihat seperti kulit pohon. Tapi ya sudahlah. Selera berpakaian bapak-bapak memang kadang susah dipahami. Kalau aku protes, nanti dia malah ngambek seharian dan diam 1000 bahasa. Lebih baik cari aman. Pukul 6:30. Dia sudah rapi. Wangi minyak rambut bercampur aroma minyak angin menguar dari tubuhnya. Kombinasi wewangian khas bapak-bapak usia 50-an di Indonesia. Dia memakai sepatu pantofelnya di teras, sambil mengelap debu tipis di kap motor metik kesayangannya. Aku berdiri di ambang pintu, memegang tangannya untuk salim. Ini ritual wajib. Dia mencium keningku sekilas. Cepat sekali. Seolah-olah keningku ini panci panas yang bisa melepuhkan bibirnya kalau disentuh terlalu lama. Hati-hati di jalan, Mas, kataku pelan. Kalimat yang sudah ribuan kali aku ucapkan. Dia cuma mengangguk sambil menyalakan motor. Helmnya dipasang, kaca ditutup, dan dalam hitungan detik, dia sudah melaju pergi bergabung dengan ribuan suami lain di jalan raya, meninggalkan aku sendirian. Lagi. Suara motornya menghilang di tikungan gang, dan seketika itu juga rumah ini menjadi sunyi senyap. Keheningan langsung menyergapku, membungkus seluruh ruangan dari ruang tamu sampai dapur. Dulu, waktu anak-anak masih kecil, jam segini rumah pasti heboh seperti pasar kaget. Ada yang teriak minta dasi, ada yang nangis karena bekalnya ketinggalan, ada yang berebut kamar mandi. Aku sering pusing dan berharap bisa punya waktu tenang sebentar saja. Sekarang, Tuhan mengabulkan doaku dengan berlebihan. Rumah ini tenang sekali. Saking tenangnya sampai aku bisa mendengar suara detak jam dinding dan suara kulkas yang mendengung pelan. Aku masuk kembali ke dalam, menutup pintu pagar yang besinya mulai berkarat. Lalu aku berdiri di depan cermin besar di ruang tengah. Cermin ini saksi bisu perubahanku. Aku menatap bayangan perempuan di sana. Ada uban yang mulai tumbuh liar di pelipis. Padahal baru bulan lalu aku cat hitam. Pipiku juga sudah tidak sekencang dulu. Ada garis-garis halus di ujung mata yang tidak bisa disembunyikan bedak setebal apapun. Tubuhku juga makin melar ke samping. Padahal makanku tidak banyak. Kata orang, kalau sudah tua, bernapas saja bisa bikin gemuk. Sepertinya itu benar. Aku meraba wajahku sendiri. Siapa perempuan ini? Di mana Sari yang dulu suka tertawa lepas? Di mana Sari yang dulu hobi baca novel romantis dan bermimpi diajak keliling dunia? Sari yang sekarang cuma tahu harga cabai rawit lagi naik dan cara menghilangkan noda kecap di taplak meja. Rasanya aku sudah lama sekali tidak merasa menjadi perempuan. Aku cuma merasa menjadi ibu dan istri. Peran itu menempel begitu kuat sampai-sampai identitas asliku tertutup debu. Untuk mengusir sepi, aku menyalakan radio kecil di dapur. Lagu dangdut koplo mengalun pelan. Lumayan, setidaknya ada suara manusia lain di rumah ini.
Aku mulai membereskan piring kotor bekas sarapan Mas Pras. Sambil mencuci piring, pikiranku melayang kemana-mana. Tiba-tiba aku tertawa sendiri mengingat kejadian arisan minggu lalu. Ada Bu RT yang pamer tas baru, katanya asli dari kulit buaya. Tapi pas aku pegang kok teksturnya lebih mirip kulit jok motor. Ibu-ibu lain cuma manggut-manggut kagum sambil memuji. Padahal di belakang pada bisik-bisik kalau itu tas beli di Pasar Senin. Lucu memang dunia ibu-ibu ini, penuh sandiwara kecil supaya dianggap bahagia dan sukses. Kami berlomba-lomba terlihat bahagia. Padahal mungkin di rumah masing-masing, kami sama-sama kesepian. Selesai urusan dapur, aku mengambil gawai alias ponsel pintarku yang tergeletak di meja. Benda pipih ini adalah satu-satunya jendelaku melihat dunia luar. Layarnya sudah agak gores sedikit karena pernah jatuh saat aku kaget lihat tikus lewat. Aku membuka aplikasi media sosial yang logonya warna biru itu. Jari telunjukku mulai mengusap layar ke atas. Isinya membosankan. Teman SMA-ku memposting foto cucu barunya yang sedang tidur. Komentarnya penuh dengan kata, gemas, dan stiker gambar hati. Teman kuliahku memposting foto makanan di restoran mahal dengan caption, menikmati hari tua. Ah, masa sih? Paling itu foto lama yang diunggah ulang biar kelihatan sering jalan-jalan. Aku tahu betul, suaminya baru saja pensiun dan lagi sakit-sakitan. Mana mungkin mereka makan enak di luar setiap hari. Aku terus menggulir layar tanpa minat. Iklan obat nyeri sendi, berita politik yang bikin pusing, video kucing lucu yang bikin senyum sedikit, lalu iklan obat pelangsing yang menjanjikan bisa kurus dalam 3 hari tanpa olahraga. Bohong semua. Kalau ada obat semacam itu, pasti aku sudah jadi model majalah. Rasanya hampa. Hidupku rasanya seperti berjalan di tempat. Bangun, masak, bersih-bersih, nunggu suami pulang, tidur, lalu ulangi lagi besok. Begitu terus sampai mati. Apa cuma ini sisa hidupku? Menjadi penunggu rumah yang setia? Kadang aku merasa iri sama Mas Pras. Dia punya dunia di luar sana. Dia punya teman kantor, punya pekerjaan, punya alasan untuk keluar rumah. Sedangkan aku, duniaku cuma seluas pagar rumah ini. Aku meletakkan ponsel itu kembali di meja dengan kasar. Ada rasa sesak yang aneh di dada. Bukan sakit jantung, tapi sakit hati yang tidak jelas penyebabnya. Aku butuh sesuatu yang beda. Aku butuh, entahlah, aku sendiri tidak tahu aku butuh apa. Mungkin aku cuma butuh merasa dihargai, merasa diinginkan. Bukan sebagai tukang masak atau tukang cuci, tapi sebagai Sari. Aku berjalan ke ruang tamu, duduk di sofa yang busanya sudah mulai kempes. Mataku tertuju pada foto pernikahan kami yang tergantung miring di dinding. Di foto itu, aku dan Mas Pras tersenyum lebar. Kami terlihat begitu muda dan penuh harapan. Waktu itu aku pikir cinta saja sudah cukup. Aku pikir, asal ada cinta, semuanya akan indah selamanya. Ternyata aku salah. Cinta itu seperti tanaman hias di teras depan. Kalau cuma disiram air tapi tidak pernah diberi pupuk, lama-lama dia akan layu, menguning, dan akhirnya mati kering. Hubungan kami sekarang seperti tanaman kaktus. Bertahan hidup, kuat, tapi berduri dan tidak enak dipeluk. Angin berhembus masuk dari ventilasi, membawa debu halus yang terlihat menari-nari di bawah sinar matahari. Aku menghela napas panjang. Hari masih pagi, tapi rasanya aku sudah lelah sekali. Lelah bukan karena kerja berat, tapi lelah batin. Tiba-tiba ponselku berbunyi, ting. Pendek saja. Paling cuma notifikasi dari grup arisan yang mengingatkan soal kocokan bulan depan. Atau pesan penipuan yang bilang aku dapat hadiah ratusan juta rupiah. Aku membiarkannya sebentar. Males, tapi rasa penasaran akhirnya menang. Tanganku meraih ponsel itu lagi. Aku menyalakan layar. Mataku menyipit karena tidak pakai kacamata baca. Ada satu notifikasi baru dari aplikasi pertemanan itu. Bukan dari grup arisan. Bukan dari operator seluler. Ada sebuah nama yang muncul di sana. Nama yang sangat asing. Tapi di saat yang sama terasa begitu akrab di sudut ingatan yang paling dalam. Jantungku yang tadi berdetak tenang dan membosankan, tiba-tiba melonjak kaget,
seolah-olah baru saja disengat listrik tegangan rendah. Aku mendekatkan ponsel ke wajah untuk memastikan aku tidak salah baca. Huruf demi huruf aku eja dalam hati. Nama itu benar-benar ada di sana. Meminta izin untuk masuk ke dalam lingkaran pertemananku di dunia maya. Seketika, aroma teh tawar yang hambar di mulutku tadi berubah. Ingatanku tidak lagi di ruang tamu yang sepi ini. Pikiranku terlempar mundur puluhan tahun ke belakang. Ke masa di mana aku belum mengenal sakit pinggang, belum mengenal tagihan listrik, dan belum mengenal sepinya pernikahan. Masa di mana aku masih menjadi Sari yang dipuja, bukan Sari yang dilupakan. Aku menelan ludah. Jariku gemetar sedikit di atas layar. Ini cuma permintaan pertemanan. Batinku mencoba rasional. Tidak ada yang salah dengan menyambung silaturahmi. Kan? Orang tua bilang, menyambung silaturahmi itu memanjangkan umur dan meluaskan rezeki. Walaupun dalam hati kecilku, ada suara lain yang berbisik nakal. Hati-hati, Sar. Ini bukan cuma silaturahmi. Ini pintu gerbang masalah. Tapi rasa bosan dan kesepian pagi ini lebih kuat daripada logika. Tanpa pikir panjang lagi, aku menekan tombol konfirmasi. Satu klik kecil. Dan tanpa aku sadari, aku baru saja membuka kotak Pandora yang seharusnya tetap terkunci rapat di dasar masa lalu. Keheningan rumah ini mendadak terasa mencekam. Seolah-olah dinding-dinding rumah tahu bahwa aku baru saja melakukan kesalahan yang manis. Tombol konfirmasi itu sudah ditekan, tapi jempolku masih tertahan di udara. Kaku seperti patung selamat datang di perbatasan kota. Jantungku berdegup kencang sekali. Rasanya lebih heboh daripada saat aku ketahuan polisi karena lupa bawa SIM waktu ke pasar minggu lalu. Padahal ini cuma urusan media sosial, bukan urusan negara. Tapi entah kenapa, keringat dingin mulai merembes di telapak tanganku, membuat layar ponsel jadi licin dan penuh sidik jari. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri sendiri yang mendadak panik. Namanya Dito. Laki-laki yang dulu pernah mengisi hari-hariku dengan puisi-puisi gombal yang kalau diingat sekarang bikin mual. Tapi dulu rasanya manis sekali. Sudah 20 tahun lebih kami tidak pernah bertukar kabar. Dia hilang seperti ditelan bumi setelah aku menyebar undangan pernikahan dengan Mas Pras. Dan sekarang, tiba-tiba wajahnya muncul di layar kota kecil ini, tersenyum lebar seolah tidak pernah ada luka di antara kami. Penasaran adalah penyakit paling mematikan bagi ibu-ibu yang sedang kesepian. Jari telunjukku mulai bergerilya. Aku masuk ke halaman profilnya. Foto profilnya dia sedang berdiri di samping mobil sedan hitam mengkilap, memakai kacamata hitam, dan kemeja biru muda yang dimasukkan rapi ke celana. Gagah sekali. Perutnya memang agak buncit sedikit, tanda kemakmuran katanya. Tapi dia terlihat jauh lebih terawat dibandingkan Mas Pras yang kalau di rumah lebih suka pakai kaos partai yang sudah bolong di ketiak. Aku memperbesar foto itu dengan mencubit layar ponsel. Kebiasaan ibu-ibu kalau lihat foto, harus di zoom sampai kelihatan pori-porinya. Wajahnya masih sama, hanya kerutan di ujung mata yang bertambah. Tapi senyum itu, senyum miring yang khas dengan satu lesung pipi di sebelah kiri, masih sama persis seperti dulu. Senyum yang dulu sering bikin aku lupa kalau lagi marah karena dia telat jemput kuliah. Jariku terus menggulir ke bawah, melihat foto-foto yang dia unggah. Dito sepertinya sukses. Ada foto dia sedang main golf. Olahraga orang kaya yang aku tidak pernah mengerti apa asyiknya memukul bola kecil panas-panasan. Ada foto dia makan di restoran yang piringnya besar tapi isinya cuma seuprit. Ada juga foto dia sedang rapat dengan orang-orang berdasi. Hidupnya terlihat berwarna, penuh cahaya, dan bebas. Sangat berbeda dengan beranda media sosialku yang isinya cuma foto kue bolu bantat hasil eksperimen gagal, atau foto tanaman aglonema yang daunnya dimakan ulat. Mendadak aku merasa kecil. Hidupku terasa sangat sederhana dan berdebu dibandingkan hidupnya yang berkilau. Apakah dia bahagia? Atau dia sama sepertiku? Cuma pintar memoles etalase kehidupan supaya terlihat bahagia di mata orang lain? Mataku terhenti pada kolom status hubungannya. Duda. Satu kata pendek itu membuat darahku berdesir aneh. Istrinya meninggal 3 tahun lalu. Begitu tulisnya di salah satu keterangan foto makam yang penuh bunga. Ada rasa sedih membaca itu. Turut berduka cita tentu saja.
Tapi ada juga setitik perasaan lega yang jahat di sudut hatiku. Perasaan yang buru-buru aku tepis sambil mengucap istighfar. Astaga Sari, ingat umur. Ingat suami yang lagi cari nafkah. Kenangan masa lalu mulai berputar di kepalaku seperti film hitam putih yang proyektornya macet. Aku ingat kenapa kami berpisah dulu. Bukan karena kami tidak saling cinta, tapi karena orang tuaku yang realistis. Dito waktu itu cuma anak band yang kerjanya manggung dari kafe ke kafe dengan bayaran nasi bungkus. Bapakku bilang, cinta tidak bisa dimakan, Sari. Kamu butuh suami yang punya gaji tetap dan dana pensiun. Lalu datanglah Prasetyo, alias Mas Pras. Pegawai kantoran yang lurus, kaku, tidak bisa main gitar, tapi punya slip gaji yang rapi dan menjanjikan masa depan aman. Aku memilih aman. Aku memilih patuh. Dan Dito? Dia pergi membawa gitar dan hatinya yang patah, tanpa pernah menengok ke belakang lagi. Sampai hari ini, tiba-tiba, ponsel di tanganku bergetar panjang. Aku kaget setengah mati sampai ponsel itu hampir terlempar masuk ke dalam mangkuk sisa sayur lodeh. Ada pesan masuk. Dari dia. Apa kabar, Sar? Ini Sari anak sastra angkatan 98 kan? Kalimatnya sederhana, sopan, dan tidak aneh-aneh. Tapi efeknya buatku seperti ledakan petasan di siang bolong. Dia masih ingat jurusan kuliahku. Dia masih ingat panggilanku. Dia menyapaku duluan. Aku meletakkan ponsel itu di meja, lalu berdiri dan berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Persis seperti setrikaan rusak. Bingung harus balas apa. Kalau aku balas cepat, nanti dikira aku agresif dan menunggu-nunggu pesannya. Kalau aku balas lama, nanti dikira sombong. Serba salah. Begini rasanya jadi anak muda yang lagi pendekatan? Ternyata merepotkan juga. Tapi kok ada rasa geli-geli senang di perut. Aku duduk lagi, mengambil ponsel dengan tangan gemetar. Aku mengetik balasan. Kabar baik. Ah, terlalu singkat. Kelihatan judes. Aku hapus lagi. Hai Dito, apa kabar juga? Iya ini Sari. Wah kamu beda banget sekarang ya. Terlalu panjang dan sok akrab. Nanti dia besar kepala. Aku hapus lagi. Akhirnya, setelah 5 menit bergulat dengan batin sendiri, aku mengetik kalimat standar yang paling aman sedunia. Alhamdulillah kabar baik. Dit. Iya, ini Sari. Kamu apa kabar? Tanda centang 2 langsung berubah warna jadi biru. Dia sedang online. Dia langsung membaca pesanku detik itu juga. Ya ampun, apa laki-laki ini tidak punya kerjaan kantor? Kenapa dia memantau ponsel terus? Tidak sampai 1 menit. Balasan muncul lagi. Syukurlah. Senang lihat kamu lagi. Sar, foto profil kamu masih sama manisnya kayak dulu. Nggak berubah. Blur. Wajahku langsung panas. Merah padam seperti kepiting rebus. Dipuji, manis. Oleh suami sendiri saja aku sudah lupa kapan terakhir kalinya. Mungkin 10 tahun lalu saat aku dandan heboh mau ke kondangan. Dan sekarang, laki-laki dari masa lalu ini dengan entengnya melempar pujian itu cuma lewat tulisan. Aku refleks memegang pipiku yang terasa hangat. Aku berlari kecil ke cermin di ruang tengah. Apa iya aku masih manis? Perasaan tadi pagi aku lihat keriput dan uban di mana-mana. Tapi kata-kata Dito barusan seperti mantra ajaib. Tiba-tiba pantulan di cermin terlihat sedikit lebih cerah. Mataku terlihat lebih hidup. Senyumku yang tadi kaku, sekarang muncul malu-malu tapi tulus. Ternyata benar kata orang. Obat awet muda yang paling ampuh itu bukan krim mahal atau suntik botox, tapi perasaan diperhatikan. Kami mulai berbalas pesan. Awalnya kaku, tapi lama-lama mengalir lancar seperti air keran yang baru dibetulkan. Dia cerita soal bisnis propertinya yang naik turun, soal anak tunggalnya yang kuliah di luar negeri, dan soal betapa sepinya rumah besar yang dia tempati sendirian. Aku cuma cerita hal-hal remeh, soal harga cabai, soal tanaman di teras, soal rutinitas ibu rumah tangga. Tapi anehnya, dia menanggapi semua ceritaku dengan antusias. Hebat kamu, Sar. Nggak gampang lo ngurus rumah tangga puluhan tahun.
Kamu perempuan kuat, tulisnya. Aku tertegun membaca kalimat itu. Hebat. Kapan terakhir kali Mas Pras bilang aku hebat? Mas Pras cuma bilang, masakannya enak, atau bajunya sudah disetrika belum. Dia tidak pernah melihat lelahku sebagai sebuah prestasi. Dia melihatnya sebagai kewajiban. Tapi Dito melihatnya sebagai sesuatu yang patut dipuji. Tanpa sadar, waktu berlalu begitu cepat. Matahari sudah mulai tinggi. Sinarnya makin terik masuk lewat jendela. Aku lupa belum belanja sayur. Aku lupa mesin cuci masih berputar dari tadi. Aku lupa dunia nyata karena terlalu asyik tenggelam di dunia maya yang ditawarkan Dito. Suara motor berhenti di depan pagar membuyarkan lamunanku. Itu suara motor pos. Tukang paket langganan yang sering teriak, "Paket!" dengan suara tenor yang melengking. Aku buru-buru menutup aplikasi percakapan itu. Seolah-olah aku baru saja ketahuan mencuri toples kue lebaran. Jantungku berdegup lagi. Kali ini karena rasa bersalah. Aku melongok keluar jendela. Tukang paket itu cuma lewat. Ternyata mengantar barang ke rumah tetangga sebelah. Aku menghela napas lega sambil mengelus dada. Aman. Tapi kemudian aku sadar. Kenapa aku harus merasa bersalah? Aku kan cuma ngobrol sama teman lama. Tidak ada yang kurang ajar. Tidak ada kata-kata jorok. Tidak ada janji temu. Ini cuma silaturahmi. Kan? Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri. Tapi hati kecilku yang paling jujur tidak bisa dibohongi. Ada rasa nyaman yang tidak semestinya hadir di sana. Rasa nyaman karena diperlakukan istimewa. Sesuatu yang sudah lama hilang dari meja makan kami yang dingin. Aku menatap layar ponsel yang sudah gelap. Bayangan wajahku terpantul samar di sana. Wajah seorang istri dan ibu yang seharusnya cukup dengan apa yang dia punya. Tapi hari ini, Sari yang ada di dalam sana memberontak. Dia tidak mau cuma jadi, cukup. Dia ingin merasa, lebih. Pesan terakhir dari Dito masuk lagi. Layarnya menyala sebentar. Sar, nanti malam kalau senggang kita ngobrol lagi ya. Ada banyak cerita lucu zaman kuliah yang aku ingat pas lihat muka kamu. Aku tidak membalasnya. Aku biarkan pesan itu menggantung. Tapi bibirku, tanpa bisa dikontrol, tersenyum tipis. Sangat tipis. Ada rasa deg-degan menunggu nanti malam. Perasaan yang seharusnya sudah mati, kini menggeliat bangun dari tidur panjangnya. Ternyata bahaya itu bukan datang dari luar pintu rumah. Tapi dari benda kecil yang aku genggam erat di tangan ini. Dan yang lebih menakutkan lagi, aku tidak berniat untuk melepaskannya. Aku justru ingin menggenggamnya lebih erat. Langit di luar sana cerah sekali. Tapi entah kenapa aku merasa ada awan mendung yang sedang berkumpul diam-diam di atas atap rumah tanggaku. Dan bodohnya, aku malah menikmati angin sejuk yang dibawa mendung itu sebelum badai benar-benar datang. Malam di rumah ini selalu punya dua wajah. Wajah lelah Mas Pras dan wajah gelisahku yang baru saja bangun. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 11 malam. Di luar sana, suara jangkrik mulai bersahutan, bersaing dengan suara dengkuran Mas Pras yang malam ini nadanya agak rendah. Mungkin karena dia kelelahan habis membetulkan pagar tetangga yang roboh. Suamiku itu memang terlalu baik, atau mungkin terlalu susah menolak. Sampai-sampai urusan orang lain sering dia kerjakan lebih semangat daripada urusan rumah sendiri. Aku berbaring membelakanginya, menarik selimut sampai sebatas leher. Punggungku menghadap punggungnya yang hangat dan lebar. Dulu, posisi tidur membelakangi begini adalah tanda kalau kami sedang bertengkar. Tapi sekarang, ini cuma posisi paling nyaman supaya aku tidak kena hembusan napasnya yang kadang bau durian atau sambal terasi sisa makan malam. Romantisme di usia jelang 50 memang sudah bermutasi menjadi toleransi tingkat tinggi terhadap bau badan pasangan. Perlahan, tanganku merayap ke bawah bantal. Di sana, benda pipih yang seharian ini menjadi pusat duniaku tersimpan rapi. Aku mengeluarkannya seperti seorang pencuri yang takut ketahuan mengambil harta karun. Cahaya layar ponsel yang menyala terang langsung menusuk mata, membuatku harus memicingkan mata sebentar. Aku buru-buru menurunkan tingkat kecerahannya sampai paling redup. Takut cahayanya memantul ke dinding dan membangunkan raksasa tidur di sebelahku. Rasanya konyol sekali. Aku, Sari,
Ibu dari 2 anak yang sudah dewasa, istri sah dari Prasetyo, harus sembunyi-sembunyi main ponsel di dalam selimut seperti anak SMP yang baru pertama kali pacaran, backstreet. Jantungku berdegup kencang, campuran antara rasa takut ketahuan dan rasa gembira yang meletup-letup. Aplikasi pesan itu sudah terbuka. Nama Dito ada di urutan paling atas. Ada tanda bulat hijau kecil di samping fotonya. Dia, online. Dia belum tidur. Belum tidur, Sar. Pesan itu masuk tepat saat aku baru saja menatap fotonya. Seolah-olah dia punya indera keenam atau CCTV di kamar tidurku. Jariku dengan lincah menari di atas papan ketik layar sentuh. Sebuah kemampuan baru yang mendadak aku kuasai dalam 2 hari terakhir. Biasanya aku mengetik pesan dengan 1 jari telunjuk yang kaku. Tapi malam ini jempolku seluas penari balet. Belum. Masih terang matanya. Kamu kok belum tidur? Balasku. Nungguin kamu. Jawabnya singkat. Duar. 1 kalimat pendek itu rasanya seperti kembang api yang meledak di dalam perutku. Gombalan receh. Aku tahu itu gombalan basi yang mungkin dia kirim ke 10 perempuan lain. Tapi anehnya, pipiku tetap saja memanas. Rasanya menyenangkan sekali ditunggu. Selama ini, akulah yang selalu menunggu. Menunggu Mas Pras pulang kerja. Menunggu anak-anak menelepon. Menunggu tukang sayur lewat. Menunggu air mendidih. Tidak pernah ada yang menungguku, kecuali tagihan listrik. Kami mulai mengobrol. Bukan obrolan berat tentang politik negara atau harga saham, tapi obrolan ringan yang renyah. Dito bertanya tentang lagu apa yang aku suka dengarkan saat masak. Dia bertanya tentang film apa yang terakhir aku tonton di bioskop. Yang jawabannya adalah film kartun 10 tahun lalu saat menemani anak bungsu liburan sekolah. Dia mendengarkan. Itu kuncinya. Dito tidak memotong ceritaku untuk mengeluh soal pinggangnya yang sakit atau atap yang bocor. Dia bertanya, lalu menanggapi dengan kalimat-kalimat yang membuatku merasa pintar dan lucu. Selera musikmu masih bagus, Sar. Gak banyak ibu-ibu seumuran kita yang masih dengerin lagu jazz lawas. Kamu itu unik, tulisnya. Aku tersenyum lebar di kegelapan kamar. Gigi-gigiku rasanya kering karena terlalu lama nyengir sendiri. Aku melirik Mas Pras sekilas lewat bahu. Dia baru saja ganti posisi. Tangannya terlempar ke samping hampir menimpa wajahku. Aku menggeser tubuh sedikit menjauh. Maaf ya Mas. Malam ini jatahku bahagia sebentar. Kamu lanjut tidur saja sama mimpi-mimpimu tentang genteng dan iuran warga. Obrolan kami mengalir ke masa lalu. Masa-masa kuliah di mana kami sering duduk berdua di kantin sastra. Makan gorengan 1/2 karena uang saku pas-pasan. Dito mengingatkanku pada hal-hal kecil yang sudah lama aku lupa. Dia ingat aku pernah menangis gara-gara nilai mata kuliah linguistik dapat C. Dia ingat aku suka sekali makan bakso tapi tidak pakai seledri. Kamu ingat enggak, Sar? Dulu kamu pernah bilang cita-citamu mau jadi penulis novel. Tanya Dito. Aku terdiam menatap layar. Cita-cita itu. Sudah lama sekali aku kubur dalam-dalam di bawah tumpukan popok bayi dan resep masakan. Menjadi penulis rasanya terlalu mewah untuk seorang ibu rumah tangga yang waktunya habis untuk menyikat kamar mandi dan memikirkan menu besok pagi. Itu mimpi anak kecil, Dit. Sekarang realistis saja. Jadi manajer rumah tangga lebih butuh tenaga daripada imajinasi. Ketikku dengan nada merendah. Sayang banget, padahal tulisanmu dulu bagus. Surat-surat yang kamu kasih ke aku dulu. Bahasanya puitis banget. Aku masih simpan lo beberapa. Balasnya. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Dia masih menyimpannya? Surat cinta norak zaman kuliah yang aku tulis pakai kertas wangi bergambar bunga mawar itu? Astaga. Antara malu dan terharu jadi satu. Mas Pras saja lupa tanggal pernikahan kami kalau tidak aku ingatkan. Apalagi menyimpan surat cinta. Boro-boro surat cinta. Daftar belanjaan yang aku kasih tadi pagi saja dia hilangkan di jalan. Ah, jangan dibahas. Meluk. Itu tulisan alay. Balasku sok jual mahal. Nggak alay. Itu tulus. Sama kayak kamu, Sar. Kamu itu orangnya tulus. Makanya wajah kamu teduh. Bikin kangen. Balasnya lagi. Serangan bertubi-tubi.
Pertahananku hancur lebur. Aku merasa terbang melayang, menembus plafon kamar, menembus atap, sampai ke langit ketujuh. Aku merasa menjadi Sari yang berusia 20 tahun lagi. Sari yang cantik, Sari yang menarik, Sari yang dikejar-kejar laki-laki populer di kampus. Bukan Sari yang tadi sore dimarahi tukang parkir karena motornya menghalangi jalan. Tanpa sadar, aku membetulkan rambutku yang berantakan, menyisirnya dengan jari. Padahal Dito tidak bisa melihatku. Aku juga mengusap ujung mata, memastikan tidak ada kotoran mata yang menempel. Naluri perempuan yang ingin terlihat sempurna di depan laki-laki yang dia suka ternyata tidak kenal usia. Malam makin larut. Ponselku mulai panas di genggaman. Baterainya tinggal 10%. Mataku juga sudah sepat. Perih minta diistirahatkan. Tapi hatiku menolak tidur. Aku tidak mau percakapan ini berakhir. Aku takut kalau aku tidur, besok pagi sihir ini akan hilang dan aku kembali menjadi Cinderella versi tua yang harus kembali ke dapur yang penuh abu. Sudah malam, Sar. Tidur gih. Jangan begadang. Nanti cantiknya luntur. Besok kita sambung lagi. Pesan Dito masuk. Diikuti stiker beruang lucu yang sedang melambaikan tangan. Iya. Kamu juga. Good night. Balasku singkat. Aku menahan diri untuk tidak menambahkan emotikon cium atau hati. Masih ada sisa-sisa akal sehat yang menahanku. Cukup senyum manis saja. Aku meletakkan ponsel di meja nakas, tepat di samping obat nyamuk elektrik yang menyala remang. Cahaya ponsel mati, dan kamar kembali gelap gulita. Sunyi kembali berkuasa. Aku berbalik menghadap Mas Pras. Wajahnya terlihat damai dalam tidur. Ada rasa bersalah yang tiba-tiba menyelinap masuk, menggigit ulu hatiku. Laki-laki di depanku ini tidak melakukan kesalahan apa-apa. Dia suami yang bertanggung jawab. Dia tidak selingkuh. Dia tidak judi. Dia tidak main perempuan. Kejahatannya cuma satu. Dia membosankan. Dan apakah itu cukup menjadi alasan bagiku untuk senyum-senyum sendiri dengan laki-laki lain di tengah malam begini? Aku mengelus lengan Mas Pras pelan. Kulitnya terasa kasar dan kering. Tangan pekerja keras. Tangan yang sudah menopang hidupku dan anak-anak selama 2 dekade. Maafkan aku, Mas, bisikku dalam hati. Aku cuma butuh teman ngobrol. Aku cuma butuh merasa hidup sebentar. Besok pagi aku akan kembali jadi istrimu yang baik. Aku akan buatkan kopi. Aku akan siapkan baju kerjamu. Malam ini saja. Biarkan aku jadi Sarinya Dito sebentar. Aku mencoba memejamkan mata, tapi bayangan kalimat-kalimat Dito terus menari-nari di kelopak mata. Wajah kamu teduh, bikin kangen. Kalimat itu berputar terus seperti kaset rusak. Ada rasa hangat yang menjalar ke seluruh tubuh. Rasa yang sudah lama sekali tidak aku rasakan. Adrenalin, gairah, harapan. Besok aku harus ke pasar. Biasanya aku cuma pakai daster dan jilbab instan yang sudah kendor karetnya. Tapi malam ini, sebelum tidur, aku membuat satu rencana kecil di kepalaku. Besok aku akan cari lipstik warna merah bata yang sudah lama terselip di laci meja rias. Aku ingin pakai itu. Bukan untuk tukang sayur, bukan untuk Mas Pras, tapi untuk diriku sendiri. Atau mungkin, tanpa sadar, untuk foto profil baru supaya Dito bisa melihatnya. Aku tersenyum lagi di dalam gelap. Ternyata selingkuh hati itu rasanya seperti minum kopi tubruk yang gulanya terlalu banyak. Manis sekali, tapi meninggalkan ampas pahit yang menyangkut di tenggorokan, dan membuat jantung berdebar tidak karuan sampai pagi. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku tidur dengan perasaan tidak sabar menunggu hari esok. Bukan karena ingin masak atau mencuci, tapi karena aku tahu, ada sebuah jendela rahasia di genggamanku yang siap membawaku terbang kapan saja aku mau. Sebatang lipstik bisa mengubah nasib, atau setidaknya mengubah suasana hati seorang ibu-ibu yang sedang puber kedua. Hari ini, di depan meja rias yang kacanya sudah agak buram di pinggirnya, aku menemukan kembali benda keramat itu. Warnanya merah bata, tidak terlalu menyala seperti lampu merah perempatan, tapi cukup tegas untuk memberi pernyataan bahwa, "Halo dunia, Sari masih ada dan Sari sedang cantik hari ini." Sudah bertahun-tahun lipstik ini cuma jadi penghuni laci yang setia,
terhimpit di antara minyak kayu putih dan gunting kuku. Dulu aku membelinya karena tergoda rayuan mbak-mbak SPG di mall. Tapi setelah sampai rumah malah tidak percaya diri mau memakainya. Takut dibilang menor. Takut dibilang mau kondangan padahal cuma mau beli bumbu dapur. Tapi hari ini beda. Hari ini ada keberanian aneh yang tumbuh di dadaku. Dipupuk oleh pesan-pesan manis Dito yang terus membanjiri ponselku sejak 3 hari lalu. Aku memutar selongsong lipstik itu, mengoleskannya perlahan ke bibir. 1 ulasan. Wajahku yang pucat langsung terlihat lebih segar. 2 ulasan. Senyumku jadi terlihat lebih merekah. Aku mematut diri di cermin, memiringkan kepala ke kiri dan ke kanan. Cantik juga kamu, Sar. Pujiku pada diri sendiri. Bukan sombong. Tapi kalau bukan kita sendiri yang memuji, mau berharap siapa lagi? Mas Pras? Jangan harap. Dia lebih cepat sadar kalau ban motornya kempes daripada sadar kalau warna bibir istrinya berubah. Selain lipstik, aku juga membongkar lemari pakaian. Bau kamper langsung menyeruak keluar saat pintu lemari dibuka. Aku mencari kemeja motif bunga-bunga yang dulu sering aku pakai waktu arisan 2 tahun lalu. Masih muat tidak ya? Dengan sedikit menahan napas dan menarik perut ke dalam, kancing baju itu berhasil terpasang sempurna. Sedikit sesak di bagian lengan, tapi tidak apalah, demi penampilan. Pengorbanan itu perlu, kata pepatah. Aku menyemprotkan sedikit parfum di pergelangan tangan dan leher. Wangi melati bercampur vanila. Segar. Aku merasa seperti bunga yang baru disiram air hujan setelah kemarau panjang. Saat aku keluar dari kamar, Mas Pras sedang duduk di ruang tengah, menyeruput kopi pagi sambil menonton berita kriminal di televisi. Dia menoleh sekilas, lalu menoleh lagi. Kali ini tatapannya tertahan lebih lama. Alisnya yang tebal itu menyatu di tengah, menciptakan kerutan bingung yang sangat jelas. Rapi amat. Bu? Mau kemana? Ada kondangan? Tanyanya dengan nada datar. Tapi aku bisa menangkap ada rasa heran di sana. Matanya menyapu penampilanku dari ujung kaki sampai ujung kepala. Lalu berhenti di bibirku yang merah merekah. Aku berusaha bersikap santai, padahal jantungku deg-degan seperti maling ayam yang kepergok warga. Aku pura-pura sibuk membetulkan kerudung. Enggak ada kondangan. Mau ke pasar aja, Mas. Sekalian mau mampir ke toko obat, beli vitamin. Badan rasanya pegal-pegal. Jawabku berbohong. Kebohongan kecil yang meluncur begitu saja dengan mulus. Padahal tujuanku cuma satu. Aku ingin merasa cantik saat nanti Dito minta video call sebentar atau sekadar mengirim foto selfie padanya. Ke pasar kok kayak mau nyinden begitu. Wangi banget lagi. Komentar Mas Pras sambil mengendus-endus udara. Persis seperti kucing yang mencium bau ikan asin. Itu minyak wangi yang mana? Kok baunya asing? Ah, Mas ini protes saja. Sekali-kali istrinya wangikan enak. Daripada bau bawang terus. Ini parfum lama kok. Cuma jarang dipakai. Elaku sambil mengambil tas belanja. Mas Pras tidak menjawab lagi. Dia kembali menatap layar televisi. Tapi aku tahu konsentrasinya sudah pecah. Ekor matanya sesekali melirik ke arahku saat aku memakai sepatu sandal di teras. Ada tatapan curiga. Tapi bukan curiga marah. Lebih ke arah tatapan cemas. Mungkin dia berpikir aku sedang sakit dan menyembunyikan sesuatu. Atau mungkin dia merasa asing dengan istrinya sendiri. Biarin saja. Toh selama ini aku juga merasa asing di rumah sendiri. Sepanjang jalan menuju pasar, langkahku terasa ringan. Rasanya aspal jalanan ini jadi empuk seperti karpet merah. Beberapa tetangga yang sedang menyapu halaman menyapa dengan nada kaget. Wah, Bu Sari, pagi-pagi sudah glowing. Mau kemana, Bu? Tanya Bu Tejo yang sedang menyiram tanaman dengan daster batiknya yang kedodoran. Biasa, Bu, ke pasar. Mumpung cuaca cerah, hati juga harus cerah dong. Jawabku sambil tersenyum lebar, memamerkan deretan gigi dan lipstik baruku. Bu Tejo cuma bengong. Mungkin heran melihat Sari yang biasanya kucel dan buru-buru. Sekarang berjalan santai bak Pragawati masuk kampung. Di pasar, ponselku bergetar di dalam tas. Aku menepi sebentar di dekat lapak penjual ayam potong. Pesan dari Dito. Pagi, Sar. Sudah bangun?
Jangan lupa sarapannya. Hari ini aku meeting di daerah dekat rumahmu loh. Rasanya pengen mampir, tapi takut diusir suamimu. Haha. Aku tertawa kecil membaca pesan itu. Cuma lelucon sederhana, tapi rasanya menghibur sekali. Dito selalu tahu cara membuatku tertawa. Sesuatu yang sudah lama hilang dari kamus Mas Pras. Tanpa sadar, aku senyum-senyum sendiri menatap layar ponsel. Si penjual ayam sampai menegurku. Bu Sari, kok senyum-senyum sendiri? Hati-hati lo Bu, nanti kesambet. Canda si abang ayam sambil memotong paha ayam dengan golok besarnya. Aku kaget dan buru-buru memasukkan ponsel ke tas. Ah, abang bisa saja. Ini lagi baca cerita lucu di grup wa keluarga. Jawabku asal. Lagi-lagi bohong. Ternyata berbohong itu seperti makan kacang goreng. Sekali mulai susah berhentinya. Pulang dari pasar, aku merasa semangat sekali. Biasanya aku mengeluh kalau harus masak sayur asem dan goreng tempe. Tapi hari ini aku mengerjakannya sambil bersenandung lagu pop lawas. Denpasar Moon mengalun pelan dari mulutku. Tanganku lincah mengiris bawang dan cabai. Rasanya dunia ini mendadak jadi tempat yang lebih ramah. Siang harinya, Mas Pras pulang untuk makan siang. Ini kebiasaan dia karena kantornya tidak terlalu jauh. Biasanya dia makan dengan cepat, habiskan nasi, minum air putih, sendawa, lalu balik lagi ke kantor. Tapi hari ini, suasananya berbeda. Aku menyendokkan nasi ke piringnya. Mas Pras makan dengan diam, tapi sesekali dia berhenti mengunyah dan menatapku. Aku yang sedang asyik membalas pesan Dito di bawah meja makan, jadi salah tingkah. Kamu lagi senang ya? Tanya Mas Pras tiba-tiba. Suaranya berat, memecah keheningan yang cuma diisi suara sendok beradu dengan piring. Aku mendongak, kaget. Ponsel di pangkuanku hampir jatuh. Senang? Biasa saja kok, Mas. Kenapa? Enggak, cuma tumben saja. Masakannya lebih asin dari biasanya. Terus kamu dari tadi senyum-senyum sendiri. Baju juga ganti lagi. Padahal tadi pagi sudah pakai yang bunga-bunga. Selidik Mas Pras. Matanya yang lelah itu menatapku tajam. Mencoba mencari jawaban di balik wajahku yang mungkin terlihat berseri-seri berlebihan. Dek, dia memperhatikan. Ternyata selama ini dia bukan patung. Dia memperhatikan detail kecil yang aku pikir luput dari matanya. Masakannya asin karena aku kebanyakan melamun saat menabur garam. Baju ganti karena tadi kena cipratan minyak. Tapi aku sengaja ganti dengan kaos yang warnanya cerah, bukan daster bolong. Oh, itu, tadi keasinan dikit. Tanganku kepleset pas nuang garam. Kalau senyum, ya masa cemberut terus. Mas? Nanti cepat tua, jawabku diplomatis. Berusaha terdengar senatural mungkin. Mas Pras menghela napas panjang. Dia meletakkan sendoknya. Padahal nasinya masih sisa separuh. Dia minum air putih dalam tegukan besar, seolah ingin memadamkan api di dadanya. Ya sudahlah, asal kamu senang. Cuma jangan aneh-aneh ya, Bu. Kita sudah tua. Malu sama anak, malu sama tetangga. Ucapnya pelan, lalu berdiri meninggalkan meja makan. Kalimat itu menohokku telak di ulu hati. Jangan aneh-aneh. Kita sudah tua. Dua kalimat sakti yang selalu jadi tameng Mas Pras untuk mematikan segala bentuk kesenangan duniawi. Menurut dia, menjadi tua berarti harus berhenti bermimpi, berhenti bergaya, dan cuma menunggu waktu dipanggil Tuhan sambil duduk manis di teras. Aku menatap punggungnya yang menjauh, keluar pintu menuju motornya. Ada rasa kesal yang menyeruak. Kenapa sih dia harus sekaku itu? Kenapa dia tidak bisa ikut senang kalau istrinya terlihat lebih segar? Kenapa dia curiga bukannya memuji? Ponselku bergetar lagi. Dito mengirim foto menu makan siangnya di restoran mewah. Steak daging yang tebal dengan saus jamur. Makan siang sendiri nih, Sar. Coba kalau ada kamu, pasti lebih nikmat rasanya. Tulisnya. Aku melihat foto itu, lalu melihat sisa tempe goreng dan sayur asem di meja makan. Kontras sekali. Dito menawarkan mimpi. Mas Pras menawarkan kenyataan. Dan hari ini, aku sedang muak dengan kenyataan. Aku membalas pesan Dito dengan cepat.
tanpa peduli peringatan Mas Pras tadi. Selamat makan, Dit. Awas kolesterol ya. Haha. Kapan-kapan ajak aku dong makan enak begitu. Tulisanku itu setengah bercanda, setengah berharap. Sebuah langkah berani yang menyerempet bahaya. Sore harinya, aku kembali duduk di depan cermin. Lipstikku sudah mulai pudar setelah makan siang. Aku memolesnya lagi. Kali ini lebih tebal sedikit. Aku menatap pantulan diriku. Ada kilatan nakal di mataku yang sudah lama tidak kulihat. Pras mungkin benar. Kami sudah tua. Tapi justru karena waktu kami tinggal sedikit. Apa salahnya aku ingin merasakan debaran jantung ini lagi? Apa salahnya aku ingin merasa hidup sebelum benar-benar mati? Matahari mulai terbenam. Cahayanya kemerahan masuk lewat celah ventilasi. Aku duduk menunggu notifikasi berikutnya. Mengabaikan tumpukan setrikaan yang menggunung di keranjang. Biarin saja baju kusut. Yang penting hatiku sedang lurus dan mulus menuju ke satu nama, Dito. Dan tanpa aku sadari, Mas Pras sudah pulang lebih awal, berdiri di ambang pintu kamar tanpa suara, menatap istrinya yang sedang sibuk bersolek di jam 5 sore. Dia tidak masuk, dia tidak menegur, dia hanya diam, lalu berbalik pergi ke halaman belakang. Keheningannya kali ini terasa jauh lebih bising daripada teriakannya. Tapi dasar aku yang sedang dimabuk kepayang. Aku memilih untuk tidak mendengarnya. Berbohong pada suami itu rasanya seperti menelan biji kedondong, menyakitkan di tenggorokan, susah ditelan, dan bikin perut mula seharian. Tapi hari ini, aku nekat menelan biji kedondong itu bulat-bulat. Mas, aku mau reuni kecil-kecilan sama teman SMA. Di kafe dekat alun-alun. Pamitku pada Mas Pras yang sedang sibuk mengelap koleksi batu akiknya di teras. Mas Pras cuma mendongak sebentar, meniup batu cincin warna merah hati itu, lalu menggosoknya ke celana. Sama siapa saja? Jangan pulang sore-sore, nanti hujan. Jawabnya datar tanpa menatap mataku. Iya, sama teman-teman perempuan kok. Paling ngobrol sebentar terus pulang. Jawabku cepat, bohong lagi. Padahal jantungku sudah mau copot rasanya. Kalau saja Mas Pras punya alat pendeteksi kebohongan, pasti alarmnya sudah bunyi nyaring seperti sirine ambulans di kepala aku. Setelah mendapat izin setengah hati itu, aku langsung melesat masuk kamar. Dandan lagi. Kali ini lebih niat. Aku pakai tunik warna biru laut yang baru aku beli online diam-diam pakai uang sisa belanja bulan lalu. Kerudungku warna senada, dililit model kekinian yang aku pelajari dari video tutorial. Walau hasilnya agak miring sedikit, tapi lumayanlah. Tidak lupa semprotan parfum di titik-titik strategis. Leher, pergelangan tangan, dan sedikit di baju biar wanginya awet kalau kena angin. Aku berangkat naik ojek daring. Rasanya aneh boncengan sama orang asing. Tapi ada perasaan bebas yang melegakan saat angin menerpa wajahku. Aku bukan lagi Bu Sari yang harus masak siang ini. Aku Sari yang punya janji kencan. Ya Tuhan, kencan. Kata itu terdengar mengerikan sekaligus menyenangkan. Tempat janjian kami adalah sebuah kedai kopi modern yang dindingnya kaca semua. Tempatnya dingin sekali. AC-nya seperti disetel untuk membekukan daging sapi. Bau kopi mahal langsung menyergap hidung begitu aku dorong pintu masuk. Di sana banyak anak muda yang sibuk dengan laptop. Mungkin sedang ngerjakan skripsi atau pura-pura kerja biar kelihatan sibuk. Aku merasa agak salah kostum. Seperti ibu-ibu pengajian yang nyasar ke tempat nongkrong anak gaul. Mataku menyapu seluruh ruangan. Dan di pojok sana, dekat jendela besar yang menghadap jalan raya, ada sosok yang aku kenal. Dito. Dia duduk santai sambil melihat ponsel. Dia pakai kemeja putih lengan panjang yang digulung sampai siku, dan celana bahan warna krem. Dia terlihat bersih. Itu kata yang paling pas. Bersih, terawat, dan mapan. Tidak ada noda oli di tangannya. Tidak ada bau balsem otot. Dia terlihat seperti bintang iklan obat kolesterol yang sukses. Kakiku gemetar saat melangkah mendekat. Rasanya ingin balik kanan bubar jalan, lari pulang, terus sembunyi di bawah selimut. Tapi Dito keburu mendongak. Dia melihatku. Dan senyum itu, senyum yang sama yang dulu bikin aku rela bolos kuliah, mengembang lebar di wajahnya. Dia berdiri menyambutku.
Sari, serunya antusias, tapi suaranya tetap terjaga, sopan. Kami berdiri berhadapan. Ada momen canggung yang ganjil. Mau salaman kaku, mau peluk bukan muhrim dan takut dosa. Akhirnya kami cuma bersalaman. Tapi tangannya menggenggam tanganku agak lama. Tangannya halus sekali. Beda jauh sama tangan Mas Pras yang kasar seperti parutan kelapa. Ya ampun, kamu nggak berubah, Sar. Masih kayak dulu. Pujinya sambil mempersilakan aku duduk. Ah, kamu bisa aja. Udah nenek-nenek begini dibilang nggak berubah. Matamu perlu diperiksakan ke dokter kayaknya. Candaku untuk menutupi rasa gugup. Aku menarik kursi, berusaha duduk dengan anggun sambil menahan napas supaya perutku tidak terlihat buncit. Susah juga jadi wanita anggun. Harus tahan napas terus. Kami memesan minum. Aku bingung lihat daftar menu yang namanya aneh-aneh. Ada macchiato, frappuccino, americano. Apa tidak ada kopi tubruk atau teh manis hangat saja? Dito tertawa melihat wajah bingungku. Lalu dia yang pesankan. Kopi susu dengan gula aren. Katanya itu paling aman buat lidah lokal. Saat pelayan pergi, obrolan kami dimulai. Awalnya kaku, membahas macetnya jalanan dan panasnya cuaca. Tapi Dito memang pintar membawa suasana. Dia mulai bercerita tentang masa lalunya, tentang kegagalannya, tentang kesepiannya setelah istrinya pergi. Rumahku besar, Sar. Ada kolam renangnya, ada tamannya. Tapi kalau pulang kerja, rasanya kosong. Gak ada yang nanyain udah makan atau belum. Paling cuma pembantu yang tanya mau dimasakin apa. Curhatnya dengan tatapan sendu. Aku mendengarkan dengan seksama. Ada rasa iba, tapi ada juga rasa bangga. Laki-laki hebat ini, yang punya segalanya, ternyata rapuh dan butuh teman bicara. Dan dia memilih aku untuk jadi pendengarnya. Aku merasa penting. Di rumah, kalau aku cerita soal harga cabai naik, Mas Pras cuma bilang, ya sudah dikurangin pedasnya. Tapi di sini, Dito mendengarkan ceritaku seolah-olah itu berita paling menarik sedunia. Kamu beruntung ya, Sar. Punya keluarga utuh, anak-anak sukses. Aku kadang iri lo sama hidup sederhana tapi hangat kayak kamu. Katanya sambil menatap mataku lekat-lekat. Tatapan itu, aduh. Rasanya seperti disetrum tegangan rendah. Aku jadi salah tingkah. Pura-pura mengaduk kopi yang sebenarnya sudah tercampur rata. Nggak seindah itu juga kok. Dit, namanya rumah tangga. Pasti ada jenuhnya. Kadang aku merasa cuma jadi robot di rumah. Masak, nyuci, tidur. Gitu terus. Jawabku jujur. Kelepasan curhat. Dito mengangguk mengerti. Dia memajukan badannya sedikit. Mendekat ke arahku. Aroma parfumnya tercium jelas. Wangi kayu-kayuan yang maskulin. Kamu itu perempuan istimewa. Sar. Kamu berhak bahagia. Kamu berhak merasa hidup. Bukan cuma sekadar bernapas. Kalimat itu menohok sekali. Merasa hidup. Itulah yang aku rasakan sekarang. Duduk di kafe mahal. Minum kopi yang harganya setara belanja sayur 3 hari. Di depan laki-laki yang menatapku penuh kekaguman. Aku merasa usiaku mundur 20 tahun. Aku bukan Sari si ibu rumah tangga yang bau bawang. Aku Sari, perempuan cantik yang sedang diperebutkan dunia. Waktu berjalan cepat sekali kalau kita sedang senang. Tahu-tahu sudah 2 jam kami mengobrol. Tidak ada jeda, tidak ada kehabisan topik. Kami tertawa mengenang dosen galak zaman kuliah. Kami sedih membahas teman-teman yang sudah meninggal duluan. Emosinya campur aduk. Tapi rasanya lega. Seperti bisul yang akhirnya pecah. Sudah nih, Sar. Nanti kamu dicariin. Kata Dito sambil melirik jam tangan mahalnya. Aku kaget melihat jam dinding kafe. Astaga, jam 4 sore. Mas Pras pasti sebentar lagi mandi dan minta teh hangat. Cinderella harus pulang sebelum kereta kencananya berubah jadi labu. Atau dalam kasusku, sebelum suami sadar istrinya keluyuran terlalu lama. Iya, aku harus pulang. Takut macet. Kataku sambil buru-buru merapikan tas. Dito memanggil pelayan minta bon tagihan. Aku mau ikut bayar. Tapi dia menahan tanganku. Hei,
Simpan dompetmu. Ini rejeki anak soleh yang lagi kangen mantan. Candanya. Kami berjalan keluar kafe. Matahari sore menyapa hangat. Di parkiran, Dito menawarkan untuk mengantar pulang. Tapi aku tolak halus. Gila saja kalau sampai tetangga lihat aku turun dari mobil mewah Dito. Bisa jadi berita utama di grup arisan sebulan penuh. Aku naik ojek saja. Lebih cepat, tolakku. Dito mengangguk paham. Sebelum aku naik ke ojek yang sudah aku pesan, dia menatapku lagi. Kali ini lebih dalam. Terima kasih ya, Sar. Hari ini aku merasa hidup lagi. Jangan kapok ya kalau aku ajak ketemu lagi. Ucapnya pelan. Iya, sama-sama. Hati-hati di jalan, Dit. Jawabku dengan suara yang agak bergetar. Di atas motor ojek sepanjang perjalanan pulang, aku senyum-senyum sendiri di balik masker. Angin sore menerpa wajahku, tapi rasanya sejuk sekali. Ada perasaan euforia yang meledak-ledak di dada. Aku merasa cantik, aku merasa diinginkan, aku merasa berharga. Tiba-tiba bayangan Mas Pras muncul. Rasa bersalah itu datang lagi, mencubit kecil di ulu hati. Aku baru saja membohonginya. Aku baru saja memberikan senyum terbaikku untuk laki-laki lain. Apakah aku istri durhaka? Tapi aku tepis perasaan itu. Aku kan tidak ngapa-ngapain. Kami cuma ngopi. Kami tidak pegangan tangan yang aneh-aneh. Kami tidak ciuman. Ini cuma pertemuan dua teman lama. Apa salahnya cari hiburan sedikit dari rutinitas yang membosankan? Sampai di depan gang rumah, aku turun dari ojek. Aku mengatur napas, merapikan baju, dan menghapus senyum lebar di wajahku. Aku harus kembali memasang wajah Ibu Sari yang biasa. Wajah lelah, wajah penurut, wajah istri yang baru pulang arisan. Aku membuka pagar rumah yang berderit. Mas Pras sedang menyiram tanaman di halaman. Dia menoleh saat aku masuk. Sudah pulang? Rame reuninya. Tanya Mas Pras datar. Rame. Mas. Biasa ibu-ibu kalau ketemu. Heboh. Jawabku sambil berusaha berjalan santai masuk ke dalam rumah. Padahal kakiku masih lemas sisa euforia tadi. Aku masuk ke kamar, menutup pintu, dan bersandar di baliknya. Jantungku masih berdegup kencang. Pertemuan tadi seperti candu. Manis, memabukkan, dan bikin nagih. Aku menatap pantulan diriku di cermin lemari. Lipstikku masih merah. Mataku masih berbinar. Ada satu pertanyaan besar yang muncul di kepalaku saat itu. Setelah merasakan kopi mahal yang manis dan wangi ini, apakah aku masih sanggup menelan teh tawar hambar buatan sendiri besok pagi? Rasanya, hidupku baru saja berubah di simpang jalan ini. Dan aku tidak tahu apakah aku mengambil belokan yang benar atau justru sedang menuju jurang. Yang aku tahu, aku ingin bertemu dia lagi. Pulang ke rumah setelah bertemu Dito rasanya seperti turun dari kereta kencana lalu dipaksa naik gerobak sapi yang rodanya oleng. Euforia itu ternyata seperti parfum murah yang dibeli di pinggir jalan. Wanginya menyengat dan memabukkan di awal, tapi cepat sekali hilang begitu terkena keringat dan asap dapur. Aku masuk ke rumah dengan langkah gontai. Kipas angin tua di ruang tengah menyambutku dengan bunyi krek-krek-krek yang berirama, seolah sedang mengejek nasibku yang berputar di situ-situ saja. Mas Pras sudah duduk di sofa, memakai kaos dalam putih tipis dan kain sarung kotak-kotak. Pemandangan yang sangat kontras dengan Dito tadi sore. Dito dengan kemeja licin dan wangi kayu cendana, sedangkan Mas Pras dengan kaos belel dan aroma minyak gosok yang menusuk hidung. Kok lama? Katanya cuma sebentar. Tegur Mas Pras tanpa menoleh dari layar televisi. Dia sedang menonton acara adu mulut politisi yang tidak pernah ada ujungnya. Macet. Mas. Biasa, jam pulang kerja. Jawabku sambil meletakkan tas. Lagi-lagi alasan klise itu keluar. Padahal jalanan lancar jaya. Hatiku saja yang macet karena enggan pulang. Aku masuk ke kamar untuk berganti pakaian. Di depan cermin, aku menatap bayanganku sendiri. Tunik cantik dan kerudung rapi ini terasa seperti kostum panggung yang harus segera dilepas setelah pertunjukan selesai. Perlahan, aku melucuti Sari yang cantik itu, menggantinya kembali dengan seragam kebesaranku,
daster batik yang warnanya sudah pudar dan agak sobek sedikit di bagian ketiak. Begitu daster itu melekat di tubuh, rasanya bahuku langsung berat lagi. Postur tubuhku yang tadi tegak saat di kafe, mendadak membungkuk layu. Sihir itu hilang. Cinderella sudah kembali ke dapur, dan pangerannya tertinggal di aplikasi pesan singkat. Makan malam hari ini terasa sangat menyiksa. Biasanya aku makan dengan lahap, tapi bayangan kue keju dan kopi mahal tadi sore membuat sayur lodeh dan ikan asin di depanku terlihat menyedihkan. Mas Pras makan dengan lahap. Bunyi kecap mulutnya terdengar jelas di tengah kesunyian. Masakanmu kurang garam lagi, Bu. Komentar Mas Pras sambil menjilat jarinya. Aku menghela napas panjang. Tinggal ditambah garam kan bisa. Mas, jangan protes terus. Sudah dimasakin juga. Mas Pras berhenti mengunyah. Menatapku heran. Kamu kenapa sih? Dari pulang tadi mukanya ditekuk terus kayak baju belum disetrika. Sensitif amat. Enggak apa-apa. Capek aja. Jawabku ketus. Bagaimana aku bisa menjelaskan padanya? Bagaimana aku bisa bilang kalau aku sedang membandingkan dia dengan laki-laki lain? Tadi sore, Dito memujiku cerdas dan menarik. Malam ini, suamiku cuma mengomentari garam di sayur lodeh. Rasanya seperti jatuh dari langit ketujuh langsung terjerembab ke dalam sumur. Selesai makan, aku buru-buru membereskan meja. Mas Pras kembali ke ritual malamnya, merokok di teras sambil melamun. Kesempatan bagiku untuk membuka ponsel. Ada pesan dari Dito. Sudah sampai rumah, Tuan Putri? Makasih ya buat sore ini. Asli, aku jadi semangat kerja lagi gara-gara ketemu kamu. Aku tersenyum. Hatiku mekar lagi seperti bunga yang disiram air. Jempolku mengetik balasan dengan semangat. Sudah, Pangeran. Lagi istirahat nih. Kamu juga semangat ya? Kami lanjut mengobrol. Dito menceritakan rencana proyek barunya membangun villa di pegunungan. Dia mengirimkan foto-foto desain villa yang mewah. Nanti kalau villa ini jadi, kamu orang pertama yang harus nginep di sini, Sar. Gratis sepuasnya. Tulisnya. Aku membayangkan diriku duduk di balkon villa itu, minum teh sambil melihat pemandangan gunung, jauh dari cucian kotor dan tagihan listrik. Indah sekali. Dito menawarkan mimpi yang tidak pernah berani aku bayangkan. Bersamanya, hidup terasa penuh kemungkinan. Bersama Mas Pras, hidup terasa pasti. Pasti capeknya, pasti bosannya. Tapi di tengah keasyikan itu, tiba-tiba Mas Pras masuk dari teras sambil memegangi punggungnya. Wajahnya meringis kesakitan. Bu, tolong kerokin dong. Masuk angin nih. Punggung rasanya berat banget kayak manggul beras sekarung. Pintanya sambil melepas kaos dalamnya. Dut, fantasi villa mewah itu pecah berantakan. Aku menatap Mas Pras dengan tatapan nanar. Di layar ponsel ada tawaran liburan mewah. Di depan mata ada punggung suami yang minta dikerok pakai uang logam dan balsem panas. Inilah realita yang menampar pipiku bolak-balik. Dengan berat hati, aku meletakkan ponsel. Ya, sini. Kataku pendek. Mas Pras telungkup di kasur. Aku mengambil uang koin 1000-an dan minyak angin. Mulailah ritual. Kerokan. Itu. Tanganku menggoreskan koin ke punggungnya yang lebar dan mulai berlemak. Garis merah tua langsung muncul. Tanda anginnya memang banyak. Aduh. Enak banget, Bu. Tanganmu itu memang ajaib. Desah Mas Pras keenakan. Biasanya aku senang dipuji begini. Tapi malam ini, pujian itu terasa hambar. Pikiranku melayang ke tangan Dito yang halus tadi sore. Tangan yang sepertinya tidak pernah memegang obeng atau mengangkat galon. Sedangkan tangan Mas Pras, kulit punggungnya kasar. Ada bekas luka goresan yang mungkin dia dapat saat membetulkan atap atau pagar. Ini punggung yang menopang keluarga kami selama 20 tahun. Punggung yang rela terbakar matahari demi uang belanja. Punggung yang selalu ada buatku tidur memeluknya saat hujan deras dan petir menyambar. Tiba-tiba ada rasa bersalah yang menyelinap. Aku sedang mengkhianati punggung ini, kan? Walaupun cuma lewat perasaan, walaupun cuma lewat angan-angan, tetap saja rasanya aku sedang menusuknya dari belakang. Mas
Panggilku pelan sambil terus mengerok. Gumamnya setengah tidur. Mas masih sayang gak sih sama aku? Tanyaku. Pertanyaan bodoh yang entah kenapa keluar begitu saja. Mas Pras terkekeh pelan. Badannya berguncang sedikit. Pertanyaan macam apa itu? Kalau nggak sayang, ngapain aku kasih semua gajiku ke kamu? Ngapain aku pulang ke rumah ini setiap hari? Kamu ini kebanyakan nonton sinetron. Jadi melankolis begitu. Jawaban yang sangat logis. Sangat laki-laki. Tidak ada kata, aku cinta kamu. Tidak ada puisi, tidak ada bunga. Bagi Mas Pras, cinta itu adalah slip gaji dan kehadiran fisik. Titik. Tapi bagi perempuan sepertiku yang sedang puber kedua, jawaban itu kurang. Aku butuh kata-kata manis. Aku butuh dibilang cantik. Aku butuh didengarkan. Dan Dito memberikan semua itu dengan murah hati. Setelah selesai kerokan, Mas Pras langsung mendengkur pulas. Punggungnya penuh dengan garis-garis merah seperti motif harimau. Aku menyelimutinya sebatas pinggang. Aku kembali mengambil ponsel. Dito mengirim pesan lagi. Sebuah puisi pendek. Malam gelap tanpa bintang. Tapi hatiku terang karena bayanganmu. Gombal. Nora. Tapi aku tersenyum lebar membacanya. Aku duduk bersandar di kepala tempat tidur. Memandang dua hal secara bergantian. Di tangan kananku ada ponsel yang berisi Dito dengan segala pesona dan janji manisnya. Di sebelah kiriku ada Mas Pras yang tertidur pulas dengan mulut sedikit terbuka dan bau minyak angin. Ini seperti melihat dua sisi cermin. Cermin pertama, si ponsel, memantulkan bayangan Sari yang aku inginkan. Muda, bergairah, dan dipuja. Cermin kedua, si suami, memantulkan bayangan Sari yang sebenarnya. Tua, lelah, dan dibutuhkan. Dito membuatku merasa seperti perempuan. Pras membuatku merasa sebagai istri. Aku mulai membanding-bandingkan mereka di dalam kepala. Dito itu seru. Pras itu kaku. Dito itu wangi. Pras itu bau apek. Dito itu mendengarkan. Pras itu ceramah. Tapi kemudian, satu pikiran nakal muncul. Apakah Dito benar-benar sebaik itu? Atau dia cuma manis karena kami tidak tinggal serumah? Coba kalau aku harus mencucikan baju kotor Dito, atau mendengar dia mengorok setiap malam, atau melihat dia pakai sarung bolong di rumah. Apakah dia akan tetap terlihat mempesona? Pikiran rasional itu buru-buru aku tepis. Tidak asyik kalau mikir yang berat-berat. Yang jelas sekarang Dito memberiku kebahagiaan instan yang aku butuhkan. Masalah itu asli atau palsu, urusan belakangan. Aku membalas puisi Dito dengan stiker wajah tersenyum malu-malu. Kamu pinter banget bikin kata-kata. Jangan-jangan kamu buaya ya? Candaku. Buaya darat yang sudah tobat karena ketemu bidadari lama. Balasnya cepat. Aku tertawa tanpa suara. Menutup mulut dengan tangan supaya Mas Pras tidak bangun. Sensasi ini, debaran jantung ini, rasa takut ketahuan ini, semuanya membuat darahku berdesir kencang. Rasanya seperti main peta umpet waktu kecil. Menegangkan tapi seru. Di luar, angin malam menderu kencang, menggoyangkan daun jendela yang engselnya sudah longgar. Bunyinya berisik sekali. Dulu aku pasti akan membangunkan Mas Pras untuk menyuruhnya membetulkan engsel itu. Tapi malam ini, aku membiarkannya. Biarlah jendela itu berisik. Biarlah angin masuk. Aku terlalu sibuk membangun benteng rahasiaku sendiri di layar 6 inci ini. Malam itu, aku tidur dengan perasaan terbelah. Separuh hatiku tertinggal di kafe mewah bersama Dito. Separuh lagi terbaring di kasur kapuk keras di samping Mas Pras. Dan yang paling menakutkan adalah, aku mulai merasa bahwa separuh hati yang bersama Dito terasa lebih hidup daripada yang ada di sini. Cermin di dinding kamar memantulkan bayangan kami berdua yang tidur berdampingan tapi terasa berjarak ribuan kilometer. Mas Pras memimpikan genteng rumah yang bocor. Sementara aku memimpikan pelarian yang entah akan berujung di mana. Sebuah bom waktu sedang berdetak pelan di bawah bantal kami. Dan pemicunya ada di ujung jariku. Kehancuran itu tidak selalu diawali dengan suara ledakan besar seperti di film perang. Kadang diawali dengan bunyi, ting, pelan yang terdengar renyah di telinga. Tapi dampaknya bisa meruntuhkan bangunan rumah tangga yang sudah berdiri 20 tahun.
Minggu pagi ini seharusnya damai. Matahari bersinar cerah, burung gereja ribut di atap, dan bau nasi goreng kampung buatan tanganku sudah memenuhi seisi rumah. Mas Pras sedang duduk di meja makan, masih pakai kaos oblong putih dan celana pendek kolor, menunggu sarapan dengan wajah mengantuk yang damai. Dia baru saja selesai memandikan burung perkutut kesayangannya. Rutinitas bapak-bapak yang membosankan tapi menenangkan. Kopinya mana, Bu? Kok nasi goreng doang? Seret nih leher. Protes Mas Pras ringan. Iya, sebentar. Airnya belum mendidih. Mas, sabar sedikit kenapa sih? Kayak dikejar rentenir saja. Sahutku dari dapur sambil mengaduk panci air. Disinilah letak kesalahan fatal itu terjadi. Kesalahan yang lahir dari rasa terlalu percaya diri dan sedikit kepikunan dini. Ponselku. Benda keramat itu tergeletak begitu saja di meja makan, tepat di samping toples kerupuk, hanya berjarak jengkal dari tangan Mas Pras. Biasanya, ponsel itu selalu menempel di badanku seperti daki. Ke kamar mandi aku bawa, tidur aku taruh bawah bantal, masak pun aku kantongi. Tapi entah kenapa pagi ini aku lengah. Mungkin karena aku merasa aman. Mas Pras kan gaptek. Dia paling malas pegang HP kalau bukan urusan penting. Dia juga tidak tahu password ponselku. Jadi aku pikir, aman-aman saja. Aku sedang menuang air panas ke dalam cangkir ketika aku mendengar bunyi notifikasi itu. Ting! Bunyinya nyaring sekali di ruang makan yang hening. Jantungku langsung mencelos. Instingku berteriak. Lari, Sari, ambil ponselmu. Tapi aku terlambat. Siapa pagi-pagi sudah ngewa? Tukang paket apa nagih arisan? Tanya Mas Pras gumam. Tangannya secara refleks menjangkau ponselku yang layarnya menyala terang. Ponselku memang terkunci sandi. Tapi ya Tuhan, aku lupa mematikan fitur pratinjau pesan di layar depan. Jadi siapapun bisa membaca isi pesan yang masuk tanpa perlu membuka kuncinya. Bodoh. Sari, kamu bodoh sekali. Aku berlari kecil dari dapur membawa 2 cangkir kopi panas. Berusaha terlihat santai padahal lututku rasanya mau copot. Palingan si Bu Tejo. Mas. Biasa, mau pamer masakan. Kataku sambil mencoba meraih ponsel itu dari tangannya dengan gerakan cepat. Tapi gerakan Mas Pras kali ini tidak lambat. Tangannya kaku memegang ponsel itu. Matanya terpaku pada layar. Dia tidak berkedip. Wajahnya yang tadi mengantuk dan santai, perlahan berubah. Senyumnya hilang. Kerutan di dahinya mendalam. Dan warna kulitnya yang sawo matang mendadak terlihat pucat abu-abu. Waktu rasanya berhenti. Suara burung perkutut di teras mendadak hilang dari pendengaranku. Yang terdengar hanya suara detak jantungku sendiri yang memukul-mukul rongga dada seperti genderang perang. Mas Pras membaca pesan itu. Pesan dari Dito. Aku tahu persis apa isi pesan itu karena aku juga sedang menunggu balasannya dari semalam. Pagi cantik. Kopi pagiku rasanya hambar kalau nggak ingat senyum kamu waktu kita ketemu kemarin. Kapan kita bisa ngopi bareng lagi? Dut, itu bukan sekadar pesan. Apa kabar? Itu pesan yang menyiratkan ada pertemuan, ada rindu, ada rayuan, dan ada kita. Sebuah kata jamak yang seharusnya tidak boleh ada di antara istri orang dan laki-laki lain. Mas Pras perlahan menurunkan ponsel itu. Dia tidak membantingnya. Dia meletakkannya kembali di meja dengan sangat pelan. Justru kelembutan gerakannya itu yang membuatku merinding ketakutan. Kalau dia marah, berteriak, atau melempar piring, mungkin aku bisa membela diri. Tapi dia diam. Diam yang mencekam. Dia mendongak menatapku. Tatapan itu, ya ampun, aku tidak akan pernah bisa melupakan tatapan itu seumur hidupku. Tidak ada api kemarahan di sana. Yang ada hanya rasa kaget, bingung, dan luka yang menganga lebar. Matanya yang tua dan lelah itu tampak berkaca-kaca. Seperti anak kecil yang baru saja tahu kalau dia dibohongi orang tuanya. Dito siapa? Tanyanya. Suaranya serak, hampir tidak keluar. Lidahku keluh. Tenggorokanku kering kerontang. Semua alasan cerdas yang sudah aku siapkan di kepala mendadak hilang tak berbekas. Itu, teman lama. Mas. Teman kuliah.
Jawabku terbata-bata. Suaraku mencicit seperti tikus kejepit pintu. Teman lama. Mas Pras mengulang kata-kataku dengan nada datar. Teman lama ngajak ngopi? Bilang kangen senyum kamu? Ketemu kemarin. Dia menunjuk ponsel itu dengan jari telunjuk yang gemetar hebat. Kamu, ketemu dia kemarin? Pas kamu bilang reuni sama teman-teman perempuan. Skakmat. Kebohonganku terbongkar sampai ke akar-akarnya. Aku merasa telanjang bulat di depannya. Tidak ada tempat sembunyi. Mas, dengerin dulu. Itu nggak kayak yang Mas pikirin. Kita cuma ngopi. Sumpah, nggak ngapa-ngapain. Aku mencoba membela diri, berusaha meraih tangannya. Tapi Mas Pras menarik tangannya dengan kasar. Seolah-olah tanganku ini beracun. Dia berdiri dari kursi. Kursi itu berdecit keras di lantai keramik, memecah kesunyian yang menyakitkan. Cuma ngopi? Tanyanya lirih, tapi tajam. Kamu pikir aku bodoh, Sar? Laki-laki mana yang kirim pesan begitu ke istri orang kalau nggak ada apa-apa? Kamu kasih dia harapan apa sampai dia berani begitu? Aku diam. Aku tidak bisa menjawab karena dia benar. Aku memang memberi harapan. Aku meladeni chatnya. Aku dandan cantik buat dia. Aku menikmati pujiannya. Mas Pras menatap nasi goreng di piringnya yang masih mengepul hangat. 20 tahun aku kerja banting tulang buat rumah ini. Aku nggak pernah neko-neko. Gajiku habis buat kamu. Buat anak-anak. Aku emang gak romantis. Aku emang gak ganteng kayak si Dito-Dito itu. Suaranya pecah di ujung kalimat. Dia menarik napas panjang, menahan supaya air matanya tidak jatuh. Laki-laki seusia dia punya gengsi setinggi langit untuk menangis di depan istrinya. Ternyata itu semua kurang ya buat kamu? Kamu butuh yang bisa muji-muji kamu? Yang bisa bikin kamu senyum kayak gitu? Mas, bukan gitu. Air mataku mulai tumpah. Sudahlah, potongnya cepat. Dia tidak mau mendengar lagi. Dia mengambil kunci motor di atas kulkas. Gerakannya kasar dan buru-buru. Mas mau kemana? Kita bicara dulu. Aku panik, mencoba menghalangi jalannya. Minggir, katanya dingin. Dia tidak menatapku lagi. Dia berjalan melewatiku begitu saja. Seolah aku ini cuma patung pajangan yang tidak bernyawa. Dia keluar rumah, menyalakan motor bututnya dengan sekali hentakan keras. Suara knalpot motor yang cempreng meraung-raung, seirama dengan amarah yang dia tahan di dada. Tanpa menoleh sedikit pun ke arah rumah, dia tancap gas meninggalkan pekarangan. Aku berdiri mematung di ruang makan. Sendirian. Nasi goreng di meja masih hangat. Kopi di cangkir masih mengepulkan uap. Burung perkutut di teras masih berkicau riang. Tidak tahu kalau tuannya baru saja pergi dengan hati yang hancur lebur. Aku menatap ponsel sialan itu. Layarnya sudah gelap kembali. Benda kecil itu baru saja meledakkan duniaku. Aku merosot duduk di lantai, memeluk lutut. Apa yang sudah aku lakukan? Di kepala, terbayang wajah Dito yang tampan dan pesan manisnya. Tapi entah kenapa, yang sekarang terasa di hati justru rasa sakit melihat punggung Mas Pras yang menjauh tadi. Punggung bungkuk yang selalu aku remehkan, ternyata adalah punggung yang paling terluka karena ulahku. Rumah ini mendadak terasa luas sekali dan dingin. Sangat dingin. Aku menangis sesenggukan di lantai dapur, ditemani aroma nasi goreng yang perlahan mulai dingin dan basi, sama seperti nasi pernikahanku pagi ini. Menunggu adalah pekerjaan paling menyiksa di dunia. Apalagi menunggu suami pulang setelah kita ketahuan main api. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 10 malam. Sejak pagi tadi, Mas Pras menghilang tanpa kabar. Ponselnya mati, atau mungkin sengaja dimatikan supaya aku tidak bisa menerornya dengan ratusan pesan minta maaf. Nasi goreng yang tadi pagi hangat sekarang sudah dingin, kaku, dan berminyak, persis seperti perasaanku saat ini. Aku duduk di sofa ruang tamu dengan lampu yang sengaja tidak aku nyalakan semua. Hanya lampu sudut yang remang-remang. Suara jangkrik di luar terdengar nyaring sekali, seolah sedang menertawakan kebodohanku. Tetangga sebelah sudah mematikan lampu. Mungkin sudah tidur nyenyak memeluk guling atau pasangan masing-masing. Sementara aku,
Aku seperti terdakwa yang sedang menunggu hakim mengetuk palu vonis hukuman mati. Suara motor itu akhirnya terdengar. Bukan suara motor asing, tapi suara knalpot motor metik tua yang khas, agak berisik dan batuk-batuk sedikit kalau gasnya dilepas. Jantungku yang tadi sempat tenang karena lelah menangis, mendadak berpacu lagi. Dia pulang. Alhamdulillah dia pulang. Sempat terlintas pikiran konyol di kepalaku kalau dia kecelakaan atau nekat lari keluar kota. Ternyata dia masih ingat jalan pulang. Pintu pagar dibuka dengan kasar. Bunyi besi beradu terdengar ngilu. Langkah kakinya berat menapaki teras. Kunci diputar, pintu terbuka, dan sosok Mas Pras muncul di ambang pintu. Penampilannya berantakan. Rambutnya awut-awutan kena angin, matanya merah, entah karena debu jalanan, kurang tidur, atau menangis. Bau asap rokok yang sangat pekat langsung menyerbu hidungku begitu dia masuk. Mas Pras sudah berhenti merokok 5 tahun lalu demi hemat uang belanja. Tapi hari ini sepertinya dia menghabiskan berbungkus-bungkus rokok untuk membakar amarahnya. Aku berdiri. Kaku. Mas sudah makan? Tanyaku pelan. Pertanyaan bodoh standar ibu-ibu yang bingung harus mulai dari mana. Dia tidak menjawab. Dia melewatiku begitu saja seperti angin lalu, meletakkan kunci motor di meja dengan bunyi klotak yang keras, lalu menghempaskan tubuhnya ke sofa di seberangku. Dia menyandar, memijat pangkal hidungnya, memejamkan mata. Mas, aku minta maaf, kataku lagi, memberanikan diri mendekat. Aku ingin memegang tangannya, tapi aura panas di sekitarnya membuatku mundur lagi. Mas Pras membuka matanya. Tatapannya tajam, dingin, menusuk sampai ke tulang sumsum. Duduk. Perintahnya singkat. Suaranya serak dan berat. Aku duduk di ujung sofa, meremas ujung dasterku sampai kusut. Sejak kapan? Tanyanya. Apanya, Mas? Jangan pura-pura bodoh, Sari. Bentaknya. Ini pertama kalinya dalam 20 tahun dia membentakku sekeras ini. Suaranya menggema di ruang tamu yang sempit. Cicak di dinding saja mungkin kaget sampai lupa caranya merayap. Sejak kapan kamu berhubungan sama dia? Sejak kapan kamu merasa suamimu ini nggak cukup? Air mataku menetes lagi. Baru seminggu, Mas. Cuma chatting. Baru ketemu sekali kemarin. Nggak lebih. Mas Pras tertawa. Tawa yang kering dan hambar. Baru seminggu? Seminggu kamu bohongin aku. Seminggu kamu senyum-senyum sendiri di depan HP sementara aku capek kerja. Kamu dandan cantik, wangi, pamit reuni padahal nemuin laki-laki lain. Kamu pikir aku nggak sakit hati? Aku salah, Mas. Aku hilaf. Isaku. Hilaf itu kalau kamu lupa bawa dompet. Sar. Kalau dandan cantik terus ketemuan sama mantan pacar. Itu bukan hilaf. Itu niat. Mas Pras menunjuk dadanya sendiri dengan kepalan tangan. Kurang apa aku? Hah? Jawab. Gajiku kurang? Rumah ini kurang besar? Atau aku kurang ganteng dibanding si Dito itu? Pertanyaan itu menohokku. Aku diam sebentar, mengumpulkan sisa keberanian. Kalau memang malam ini harus hancur, biarlah hancur sekalian dengan kejujuran. Mas nggak kurang materi. Jawabku pelan. Suaraku bergetar. Mas baik. Mas tanggung jawab. Tapi aku kesepian, Mas. Mas Pras melongo. Kesepian? Tiap hari aku pulang ke rumah. Tiap hari kita ketemu. Kesepian apanya? Mas ada fisiknya. Tapi Mas nggak pernah ada buat aku. Aku mulai berteriak. Menumpahkan lahar panas yang sudah bertahun-tahun mengendap di dada. Kapan terakhir kali Mas tanya perasaanku? Kapan terakhir kali Mas puji aku? Aku di rumah ini cuma dianggap kayak mesin cuci. Mas, cuma dibutuhin tenaganya buat masak, nyuci, ngurus anak. Mas nggak pernah lihat aku sebagai Sari. Mas cuma lihat aku sebagai ibu. Napasku memburu. Dito beda. Mas, dia dengerin aku. Dia bilang aku cantik. Dia bikin aku merasa hidup lagi. Aku merasa jadi perempuan lagi, bukan cuma jadi babu. Ruangan itu hening seketika. Kata-kataku menggantung di udara.
tajam dan menyakitkan. Mas Pras menatapku tak percaya. Wajahnya yang tadi merah karena marah, kini berubah menjadi sendu. Bahunya merosot turun. Dia tampak sangat tua dan lelah. Jadi, karena aku nggak pinter gombal, kamu cari laki-laki lain? Tanyanya lirih. Kamu pikir aku kerja banting tulang, berangkat pagi pulang malam, kena panas kena hujan, dimaki-maki bos, itu buat siapa? Buat tetangga? Itu buat kamu, Sari. Buat anak-anak. Dia mencondongkan tubuhnya ke depan, matanya berkaca-kaca. Cinta buatku itu bukan puisi, Sar. Cinta itu beras. Cinta itu bayar listrik biar kamu nggak kepanasan. Cinta itu nabung biar anak-anak bisa sarjana. Apa itu semua nggak ada harganya dibanding pujian? Kamu cantik, dari laki-laki yang cuma modal ketik pesan di HP. Hatiku teriris mendengar pengakuannya. Aku tahu dia benar. Tapi aku juga tidak merasa salah sepenuhnya. Kami bicara dalam bahasa cinta yang berbeda. Dia bicara dengan keringat. Aku butuh didengar telinga. Aku nggak minta Mas jadi pujangga, kataku sambil menangis. Aku cuma minta diperhatiin sedikit. Mas, dilihat. Aku selalu lihat kamu, potong Mas Pras. Tiap hari aku lihat kamu. Tapi ternyata kamu yang nggak pernah lihat pengorbananku. Kamu sibuk cari apa yang kurang, sampai lupa syukuri apa yang ada. Mas Pras berdiri, mengambil bungkus rokok dari saku celananya yang sudah kusut, lalu melemparnya ke meja. Kosong. Dia mengusap wajahnya dengan kasar. Sekarang maumu apa? Tanyanya datar. Pertanyaan pamungkas. Aku terdiam. Apa mauku? Apakah aku mau cerai dan lari ke pelukan Dito? Membayangkan hidup sama Dito memang indah di angan-angan. Tapi meninggalkan Mas Pras? Meninggalkan rumah ini? Meninggalkan sejarah 20 tahun? Tiba-tiba kakiku terasa berat. Aku nggak tahu, Mas. Jawabku jujur. Kalau kamu mau sama dia, pergi sana, kata Mas Pras dingin. Dia tidak menatapku. Dia menatap tembok kosong. Aku nggak akan nahan istri yang hatinya sudah nggak di sini. Sakit. Sar. Tidur sama orang yang mimpinya sama orang lain itu sakit. Mas, jangan ngomong gitu. Aku mencoba meraih tangannya lagi, tapi dia menepisnya. Kali ini lebih pelan. Tapi penolakan itu terasa mutlak. Malam ini aku tidur di kamar depan, katanya. Dia berbalik badan, berjalan menyeret kakinya menuju kamar tamu yang biasanya kami pakai buat gudang menyimpan kasur lipat dan kardus bekas. Mas. Enggak. Dia berhenti sebentar di depan pintu kamar, tanpa menoleh. Jangan ganggu aku dulu. Aku butuh mikir. Kamu juga mikir. Tanya sama hatimu yang paling jujur. Kamu itu butuh suami, atau cuma butuh penonton buat drama hidupmu? Pintu kamar itu ditutup pelan. Klik. Suara kunci diputar dari dalam terdengar sangat jelas. Aku ambruk di sofa. Tangisku pecah lagi. Tapi kali ini tanpa suara. Dadaku sesak sekali. Pertengkaran ini tidak berakhir dengan piring pecah atau tamparan. Tapi berakhir dengan kebenaran yang telanjang. Aku sadar. Aku bukan korban di sini. Aku adalah pelaku yang berlindung di balik alasan, kesepian. Mas Pras benar. Dia mencintaiku dengan cara kerja keras. Dan aku membalasnya dengan membandingkannya dengan laki-laki yang cuma datang saat butuh teman ngobrol. Malam itu, rumah kami terasa sangat luas dan menakutkan. Tidak ada suara dengkuran Mas Pras yang biasanya aku benci. Yang ada hanya suara angin malam yang menyusup masuk lewat celah jendela, membawa dingin yang menusuk sampai ke tulang. Badai sudah lewat, tidak ada atap yang terbang, tapi pondasi rumah kami retak besar. Dan aku tidak tahu apakah semen dan batu bata cinta yang tersisa masih cukup untuk menambalnya kembali. Bangun tidur dengan mata bengkak dan hidung mampet adalah paket lengkap penderitaan setelah menangis semalaman. Kepalaku pening. Rasanya seperti ada tukang pukul yang sedang latihan menabuh drum di dalam tempurung kepalaku. Aku melirik jam dinding. Sudah pukul 9 pagi. Tumben sekali aku bangun sesiang ini. Biasanya, jam segini aku sudah selesai masak dan sedang sibuk mengomel soal cucian yang menumpuk. Rumah sepi. Senyap yang mencekam.
Aku menyeret langkah ke kamar depan. Kamar tempat Mas Pras mengungsi semalam. Pintunya terbuka sedikit. Kosong. Kasur lipatnya sudah dirapikan. Selimut dilipat rapi membentuk kotak sempurna. Mas Pras sudah berangkat kerja. Dia tetap pergi mencari nafkah, membawa hatinya yang hancur dan mungkin mata yang sama bengkaknya denganku, demi memastikan asap dapur tetap mengepul. Sementara aku masih di sini, meratapi nasib seperti putri sinetron yang teraniaya. Ada rasa sesak yang aneh di dada. Mas Pras tidak pamit. Tidak ada uang belanja di meja makan seperti biasa. Ini hukuman diam yang lebih menyakitkan daripada dipukul sapu lidi. Dalam kebingungan dan kepanikan itu, setan di kepalaku mulai berbisik lagi. Hubungi Dito. Dia pasti mengerti. Dia pasti punya solusi. Bukankah dia bilang ingin membahagiakanmu? Ya, Dito. Di tengah reruntuhan rumah tanggaku ini, bayangan Dito muncul sebagai satu-satunya sekoci penyelamat. Aku berpikir naif. Kalaupun Mas Pras menceraikanku, setidaknya masih ada Dito. Dito yang kaya, Dito yang romantis, Dito yang punya villa mewah di angan-angan. Dengan tangan gemetar, aku mengambil ponsel. Aku mengetik pesan untuk Dito. Kali ini bukan basa-basi atau pantun gombal. Kali ini serius. Dit, bisa telepon sebentar? Ada masalah besar. Mas Pras tahu semuanya. Dia marah besar semalam. Aku takut. Menunggu balasan Dito kali ini rasanya jauh lebih lama daripada menunggu antrian BPJS. 1 menit, 5 menit, setengah jam. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Padahal biasanya dia membalas secepat kilat. Seolah-olah ponsel itu ditempel di jidatnya. 1 jam kemudian, ponselku baru bergetar. Bukan telepon, cuma pesan teks singkat. Waduh, kok bisa ketahuan, Sar? Kamu kurang hati-hati sih hapus chatnya. Aku tertegun membaca balasannya. Kurang hati-hati. Itu reaksi pertamanya? Bukan bertanya, kamu baik-baik saja. Atau, jangan sedih. Tapi malah menyalahkan kecerobohanku? Aku menelan ludah yang terasa pahit. Jariku mengetik lagi. Mencoba mencari sandaran. Iya aku salah. Situasinya buruk banget. Dit. Mas Pras mendiamkan aku. Kayaknya rumah tanggaku di ujung tanduk. Kalau misalnya aku pisah sama dia, menurutmu gimana? Pesan itu sangat nekat. Aku tahu. Tapi aku butuh kepastian. Aku butuh tahu apakah jaring pengaman itu nyata atau cuma ilusi. Kali ini balasannya agak lebih cepat. Tapi isinya membuat darahku dingin seketika. Waduh. Sar. Jangan mikir kejauhan dulu. Sayang lo rumah tangga 20 tahun. Coba dibicarakan baik-baik sama suamimu. Minta maaf yang tulus. Loh, kok jadi dia yang menceramahiku? Kemana Dito yang kemarin bilang aku berhak bahagia? Kemana Dito yang bilang kangen? Aku mulai panik. Rasa, hidup, yang dia tawarkan kemarin mendadak terasa palsu. Aku mengetik lagi, lebih mendesak. Tapi kamu bilang kamu kesepian, Dit. Kamu bilang nyaman sama aku. Kalau aku sendiri, apa kita bisa lebih serius? Dito sedang mengetik. Tulisannya muncul lama sekali, lalu hilang, lalu muncul lagi. Sepertinya dia sedang merangkai kata-kata supaya tidak terlihat jahat, tapi tetap bisa melarikan diri. Akhirnya pesan itu masuk. Sari, dengerin aku ya. Kita ini kan cuma nostalgia. Asyik-asyikan aja biar nggak stres tua. Aku jujur ya, aku belum siap berkomitmen lagi. Ribet. Sar. Anakku juga pasti nggak setuju kalau aku bawa perempuan baru. Lagian, aku nggak mau dituduh perusak rumah tangga orang. Reputasi bisnisku bisa hancur nanti. Kamu baikan sama suamimu. Dia orang baik lo kayaknya. Dek. Ponsel di tanganku rasanya ingin aku banting ke lantai sampai hancur berkeping-keping. Asyik-asyikan aja. Nostalgia. Ribet. Kata-kata itu menampar pipiku bolak-balik sampai merah padam. Jadi selama ini aku cuma mainan? Cuma hiburan di sela-sela waktu senggangnya?
Cuma badut yang dia tonton untuk menertawakan masa lalu? Aku tertawa. Tertawa sendiri di ruang tamu yang kosong. Tawa yang sumbang dan menyedihkan. Bodoh. Kamu bodoh sekali. Sari. Kamu pertaruhkan suamimu yang setia, yang punggungnya hancur demi kamu, demi seorang laki-laki pengecut yang takut reputasinya rusak? Kamu gadaikan rumah, tempatmu berteduh demi tenda, camping yang roboh kena angin sedikit? Air mataku menetes lagi. Tapi kali ini bukan karena sedih dimarahi Mas Pras. Kali ini karena rasa malu. Malu pada diri sendiri. Malu pada uban yang sudah tumbuh di kepala tapi kelakuan masih seperti ABG labil. Ternyata benar kata orang. Rumput tetangga selalu terlihat lebih hijau karena kita tidak tahu tagihan airnya belum dibayar. Atau karena itu rumput palsu dari plastik. Dito itu rumput plastik. Kelihatannya hijau, sempurna, dan awet. Tapi dia palsu. Tidak ada akarnya, tidak bisa tumbuh, dan tidak bisa memberi kesejukan. Sedangkan Mas Pras itu rumput gajah di halaman. Kasar, kadang bikin gatal kalau diduduki, kadang kering kalau lupa disiram, tapi dia nyata. Dia hidup. Dia mengikat tanah pijakanku supaya tidak longsor saat badai datang. Aku melempar ponsel itu ke sofa. Benda itu sekarang terlihat menjijikan. Benda itu bukan jendela dunia, tapi cermin retak yang memperlihatkan betapa jeleknya jiwaku. Aku berjalan ke dapur, melihat sisa nasi goreng kemarin yang sudah basi di piring Mas Pras. Nasi itu saksi bisu betapa aku mengabaikan kewajibanku demi meladeni pesan Dito. Aku ambil piring itu, membuang isinya ke tempat sampah, dan mencucinya di wastafel. Air keran mengalir deras, membasahi tanganku, menyamarkan suara isak tangis yang keluar lagi. Aku tidak mencintai Dito. Baru sekarang aku sadar. Aku tidak pernah mencintainya. Aku cuma mencintai sensasinya. Aku cuma jatuh cinta pada rasa, kabur, dari rutinitas. Aku cuma bosan jadi ibu-ibu biasa. Dan Dito menawarkan tiket wahana permainan sesaat. Sekarang wahana itu sudah selesai. Lampunya mati. Dan aku ditinggal sendirian di pasar malam yang gelap. Sekarang, Dito sudah mundur teratur. Dia pasti akan memblokir nomorku sebentar lagi untuk cari aman. Dan aku di sini, di rumah yang pondasinya baru saja aku hancurkan sendiri. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, pilih Dito atau Pras. Pilihan itu tidak pernah ada. Dito tidak pernah memilihku. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Mas Pras masih mau menerima sampah sepertiku? Apakah dia masih mau pulang ke rumah ini nanti sore? Aku melihat jam lagi. Masih jam 10. Masih ada 7 jam sebelum jadwal kepulangan Mas Pras. Waktu yang terasa sangat pendek untuk menyusun kembali kepingan harga diri yang sudah hancur lebur. Aku harus berbuat sesuatu. Bukan untuk Dito, bukan untuk egoku, tapi untuk menebus dosa pada laki-laki yang tadi pagi berangkat kerja tanpa sarapan dan tanpa senyum. Gara-gara istrinya yang lupa diri. Hari ini, aku tidak akan berdandan. Aku tidak akan pakai lipstik merah bata. Aku akan membersihkan rumah ini. Menyapu setiap sudut, mengepel setiap debu. Seolah-olah dengan begitu aku bisa menghapus jejak kebodohanku. Selamat tinggal, Dito. Terima kasih sudah menyadarkanku bahwa mantan itu memang sebaiknya tetap jadi masa lalu, bukan masa depan. Dan terima kasih sudah menunjukkan bahwa suamiku yang membosankan itu ternyata 1000 kali lebih laki-laki daripada kamu. Menunggu kepulangan suami yang habis kita sakiti itu rasanya seperti menunggu hasil röntgen, takut melihat kenyataan, tapi ingin segera tahu bagian mana yang rusak dan apakah masih bisa diperbaiki. Seharian ini aku sudah mengubah rumah kami menjadi sebersih ruang operasi. Lantai sudah aku pel 3 kali sampai lalat saja mungkin terpleset kalau nekat mendarat. Baju-baju kotor sudah dicuci, disetrika, dan dilipat rapi sesuai warna di lemari. Bahkan aku sempat memanjat kursi untuk membersihkan debu di atas lemari es yang sudah bertahun-tahun tidak tersentuh. Aku melakukan semua ini bukan karena rajin, tapi karena rasa bersalah. Aku pikir, kalau rumah ini bersih mengkilap, mungkin dosa-dosaku bisa ikut terhapus sedikit. Jam dinding menunjukkan pukul 6 sore.
Langit di luar sudah mulai gelap, berubah warna dari jingga menjadi ungu lebam. Persis seperti hatiku. Tiba-tiba, suara motor itu terdengar. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Itu suara motor Mas Pras. Dia pulang. Dia benar-benar pulang. Padahal seharian ini aku dihantui bayangan mengerikan kalau dia bakal mampir ke pengadilan agama dulu sebelum ke rumah. Aku berdiri kaku di dekat meja makan. Pintu depan terbuka. Mas Pras masuk dengan langkah gontai. Dia masih memakai baju kerja yang sama dengan tadi pagi, tapi sekarang terlihat jauh lebih kusut, seolah-olah dia habis bergulat dengan banteng seharian. Wajahnya berminyak, rambutnya lepek, dan kantung matanya tebal. Dia tidak menatapku. Dia cuma meletakkan tas kerjanya di kursi tamu, lalu melepas jaketnya yang bau asap jalanan. "Mas, mau mandi dulu? Air hangatnya sudah siap." Sapaku pelan. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri, penuh kehati-hatian, persis seperti orang yang sedang menjinakkan bom. Mas Pras diam sejenak, lalu mengangguk lemah. "Iya." Badanku lengket semua. Hanya itu. Tidak ada bentakan, tidak ada sindiran, tapi juga tidak ada senyum. Selama dia mandi, aku menyiapkan makan malam. Sop ayam kesukaannya dan perkedel kentang. Makanan sederhana yang hangat, berharap bisa mencairkan suasana yang beku ini. Aku menatap piring dengan tangan gemetar. Rasanya canggung sekali, padahal ini suamiku sendiri, orang yang sudah tidur di sebelahku selama 2 dekade. Kenapa rasanya seperti mau menjamu tamu agung yang galak? Mas Pras keluar dari kamar mandi. Sudah pakai kaos oblong putih dan sarung. Dia duduk di meja makan. Kami makan dalam diam. Hanya denting sendok beradu dengan piring yang mengisi keheningan. Biasanya, jam segini aku akan bercerita soal gosip tetangga atau harga telur. Dan dia akan menanggapi dengan gumaman malas. Tapi malam ini, kami berdua bisu. Suap demi suap dia telan. Dia makan lahap. Mungkin karena tadi pagi dia pergi tanpa sarapan. Melihat dia makan masakanku sampai habis, ada rasa haru yang mendesak keluar dari mataku. Dia masih mau makan masakanku. Itu tanda baik, kan? Selesai makan, dia tidak langsung pergi ke teras atau nonton TV. Dia tetap duduk di sana, menatap gelas air putihnya. "Enak sopnya," katanya tiba-tiba. 2 kata itu membuat pertahananku runtuh. Air mataku menetes jatuh ke meja makan. "Mas, maafin aku," kataku terisak. "Aku minta maaf. Aku bodoh. Aku nggak bersyukur." Mas Pras menghela napas panjang. Dia memutar-mutar gelas di tangannya. "Sudahlah, Sar. Nasi sudah jadi bubur. Kalau diaduk terus malah jadi nggak enak." Tapi aku nyesel, "Mas, Dito itu, dia nggak berarti apa-apa. Aku cuma..." "Kamu cuma bosen," potong Mas Pras. Dia mengangkat wajahnya, menatapku. Matanya tidak lagi menyala karena marah, tapi redup karena kecewa. "Aku tahu aku membosankan, Sar. Aku tahu aku bukan laki-laki romantis yang bisa kasih kamu bunga tiap hari." Tanganku kasar, badanku bau minyak angin. "Aku cuma bisa kasih kamu uang belanja dan atap buat berteduh. Itu lebih dari cukup, Mas." Sumpah. Aku meraih tangannya yang ada di atas meja. Tangan itu diam saja, tidak menepis, tapi juga tidak membalas genggamanku. "Luka di sini." Mas Pras menunjuk dadanya. "Nggak bisa sembuh cuma pakai kata maaf, Sar. Butuh waktu. Aku laki-laki. Harga diriku rasanya kayak diinjak-injak waktu baca pesan itu. Rasanya aku gagal jadi suami sampai kamu harus cari kesenangan di luar." "Bukan Mas yang gagal. Aku yang lupa diri," bantahku cepat. Mas Pras tersenyum kecut. "Mungkin kita berdua salah. Aku terlalu sibuk kerja sampai lupa kalau istriku juga manusia yang butuh diperhatikan, bukan cuma dikasih makan. Dan kamu terlalu sibuk cari apa yang hilang sampai lupa merawat apa yang masih ada." Kalimat itu menohok sekaligus menyejukkan. Dia tidak melimpahkan semua kesalahan padaku, meskipun dia berhak melakukannya. Itulah Mas Pras. Di balik sikap kakunya, dia punya hati seluas samudera.
Jauh lebih luas daripada kolam renang di Villa Hayalan Dito. Terus kita gimana, Mas? Tanyaku takut-takut. Mas Pras diam lama. Suara jangkrik di luar terdengar lagi, menjadi musik latar ketegangan kami. Ya dijalani, jawabnya datar. Kita bukan pacaran anak SMA yang kalau berantem langsung putus, terus blokir nomor. Kita punya anak, kita punya sejarah. Rumah ini. Dia melihat sekeliling. Dibangun pakai keringat darah. Masa mau dirubuhin cuma gara-gara satu orang asing yang numpang lewat? Aku menangis makin deras. Tapi kali ini karena lega. Dia tidak membuangku. Tapi jangan harap besok pagi aku langsung bisa senyum lebar sama kamu ya. Lanjutnya dengan nada yang sedikit lebih santai. Khas gaya bapak-bapaknya mulai kembali. Aku masih kesel. Mungkin seminggu. Mungkin sebulan. Kamu harus sabar kalau aku agak diam. Aku bakal sabar. Mas. Mau Mas diam setahun juga aku tungguin. Janjiku. Jangan setahun juga. Nanti aku jadi bisu beneran. Celetuknya pelan. Ada tawa kecil yang lolos dari bibirku di sela tangisan. Humor garingnya. Ya Tuhan. Aku rindu humor garing itu. Ternyata bukan puisi romantis yang aku butuhkan untuk bertahan hidup. Tapi celetukan receh yang memecah ketegangan. Bikin teh sana. Perintahnya. Tawar aja. Jangan manis-manis. Hidup udah kebanyakan drama. Jangan ditambahin gula lagi. Aku buru-buru berdiri, menghapus air mata dengan punggung tangan. Siap, bos. Aku pergi ke dapur, menyeduh 2 cangkir teh. Aroma melati yang familiar kembali menguap. Dapur ini, gelas ini, teh ini, semuanya sama seperti di bab 1. Tapi rasanya berbeda. Di bab 1, aku membuat teh dengan perasaan hampa dan bosan. Aku merasa terjebak. Malam ini, di bab 10, aku membuat teh dengan perasaan syukur yang luar biasa. Aku tidak merasa terjebak. Aku merasa pulang. Aku membawa nampan berisi 2 cangkir teh panas ke ruang tengah. Mas Pras sudah pindah ke sana, menyalakan televisi. Berita malam sedang tayang, membahas korupsi pejabat yang tidak ada habisnya. Topik yang membosankan. Tapi malam ini terasa menenangkan. Aku meletakkan cangkir di depannya, lalu duduk di sampingnya. Tidak terlalu dekat. Masih ada jarak 1 jengkal di antara kami. Jarak aman untuk masa pemulihan. Kami menyesap teh tawar itu bersamaan. Hangatnya menjalar ke tenggorokan, turun ke perut, dan menyebar ke seluruh tubuh. Pahit. Komentar Mas Pras. Namanya juga teh tawar, Mas. Jawabku. Iya, pahit kayak obat. Tapi obat kan bikin sembuh. Gumamnya pelan. Matanya tetap lurus ke layar TV. Aku menoleh menatap profil wajahnya dari samping. Kerutan di matanya. Rambut putih di pelipisnya. Dan dagunya yang mulai berlipat. Dulu aku melihat semua itu sebagai tanda penuaan yang menyedihkan. Sekarang, aku melihatnya sebagai peta perjuangan kami. Ternyata, cinta di usia senja itu bukan lagi soal debaran jantung yang meledak-ledak. Cinta itu adalah kesediaan untuk tetap duduk bersama, meminum teh pahit yang sama, dan memperbaiki atap yang bocor walau sedang hujan deras. Dito dan segala pesonanya hanyalah fata morgana di tengah padang pasir. Indah dilihat dari jauh, tapi kalau didekati isinya cuma pasir panas. Sedangkan Mas Pras adalah sumur tua. Kelihatannya lumutan dan tidak menarik. Tapi airnya tidak pernah kering untuk menghidupi. Aku menyandarkan kepalaku sedikit ke sandaran sofa, memberanikan diri menggeser dudukku 1 sentimeter lebih dekat. Mas Pras tidak menjauh. Itu sudah cukup. Rekonsiliasi ini tidak akan mudah. Besok mungkin kami masih akan canggung. Lusa mungkin rasa curiga itu masih ada. Tapi kami punya waktu seumur hidup untuk menambal retakan ini. Mas, panggilku pelan. Iya gimana? Besok mau dibuatin sarapan apa? Nasi goreng lagi aja. Tapi jangan garam semua isinya. Jawabnya tanpa menoleh. Aku tersenyum. Senyum yang benar-benar tulus. Bukan senyum untuk foto profil media sosial. Siap. Nanti aku kasih kecap yang banyak biar manis. Kataku. Jangan manis-manis.
Nanti diabetes, sahutnya otomatis. Dan di ruang tengah yang remang-remang itu, di antara aroma teh melati dan suara berita televisi, aku tahu bahwa kami akan baik-baik saja. Babak baru kehidupan kami dimulai bukan dengan pesta meriah, tapi dengan segelas teh tawar dan keberanian untuk memaafkan ketidaksempurnaan masing-masing. Karena pada akhirnya, dia bukan cuma sekadar suami. Dia adalah saksi hidupku. Dan aku tidak ingin punya saksi lain selain dia.